101,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku suka banget nih sama musiknya nih. Keren banget musiknya. Baru ya? Iya dong. Siapa lagi kalau gua kan? Bukan gue. Iya, nggak tahu sih siapa ya. Kamu ya? Iya dong. Oh, pasti. Kirain Pak Jun yang ini nitip dong Mas. Ini diputar musiknya ini enggak ya? Kalau Pak Jun nitipnya nitip yang lain. Oh, masalah dia. Nitip rokok biasanya. Mas nitip rokok gitu. Oh iya. Kalau beliau iya betul sih. Jadi semangat nih dengerin musik kayak gini, Kang. Ya. Jadi pingin apa ya? Bikin bubuk. Oh iya. Capek banget. Jangan ya? dulu dong. Hah? Jangan dulu. Oh, jangan, kenapa? Kan ada rehat malam. Oh iya ya, rutinitas kita setiap jam 10 malam sampai jam 12 sampai capek ya. Betul. Sampai kita nggak bisa berkata-kata lagi. Iya. Karena harus tanah airku kan. Tanah air. Iya. Tidak kulupakan. Malam hari ini Rehat Malam muncul kembali di edisi berapa coba? 164. 164. 160. Oh, banyak ya? Banyak. Nggak kerasa ya. Padahal kemarin itu kerasa. kayaknya baru 163 deh. Ya iyalah kemarin. Iya. Ini kan berarti 164. Berarti Benar. pas Iya. banget. Dan seperti yang Sudah terlihat di flyer ya. Kita sudah ngundang 2 bintang tamu spesial Dari luar kota. dari luar kota. Iya benar Iya ya. benar kan? Benar. Kan dari luar kota. Benar. Iya. Dari tetangga kan. Dari Tetangga kota Iya, betul. kabupaten. Deket sih kalau dari rumahku sebetulnya ya. Oh iya. Iya kan? Iya benar ya. Pasir Sari, Mulyarejo. Mulyarejo dekat. Saya taunya Babatan sih. Oh, Bener ya? gitu. Babatan bukan sih? Babatan ya. Babatan. Oh, nama lainnya Babatan. Iya, itu. Nickname-nya itu. Nickname-nya. Ada siapa Kang malam hari ini, Kang? Nah, ini dia ada. Wah, Army. Lihatnya Army. Iya, ini yang dipakai di foto. Oh, itu. Oh, pas. Oh, harus sesuai dengan flyernya ya. Harus sesuai dengan flyernya ya. Iya. Sejamat ya. Saya nggak ngemat lagi. Di flyer gitu. Oh. Bagus. Artinya menyesuaikan. Betul, keren tuh ya. Ada Army. Ada Mas siapa? Mas Tugio sama Mas Rozak. Mas Rozak dan Mas Tugio. Oke, selamat Iya. malam Mas Rozak dan Mas Tugio. Dari Babatan ya? Dari Babatan ya. Mulyarejo. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Luar biasa. Sorry ya, akhirnya kan ini masih sibuk-sibuknya nih berdua nih. Ngapain? Ngerjain ini? Apa? Tugas akhir sekolah? Apa sih? P5 yang lagi rame. P5. Iya sih ya. Tadinya PPO aja. Oh, itu bau tuh. Iya kan hijau tuh. Sama tuh iya. malam hari ini di depan juga ada yang hijau-hijau tuh. Oh iya. Malam hari ini bawa pertalite ya Mas ya? Bukan. Apaan Itu sih itu? sirup mangrove. Oh, sirup mangrove. Iya, produk khas kita. Dari mangrove. Ya belum tahu gitu. Baru tahu kan. Baru lihat sih. Makanya nih kita mau coba ngobrol-ngobrol soal mangrove dan juga masalah lingkungan gitu kan. Kita kan tahu ini Mulyarejo ini kan bagian dari salah satu wilayah yang kena dampak rob juga ya dulu ya. Iya betul. Langganan ya. Langganan.
hampir setiap tahun. Rob Setiap itu tahun, Bang. warung. Nah, iya mereka langganan semua. Ada pelanggannya ya. Betul, tapi ini nggak berbayar ya. Oh iya. Robnya ya. itu gratis. Tiba-tiba aja datang gitu. Kalau sekarang masih rob nggak, Mas Tugi ya? Masih, cuman untuk wilayah Mulyorejo mending lah karena ada mangrove-nya. Oh, mangrove itu bisa ini ngabisin rob. Gimana sih? Ya, Nggak tahu kan? Ngabisin. Kan gini. Masih tapi karena ada mangrove jadi agak mendingan gitu. Iya, Oh betul. gitu. Oh, rasanya beda nanti robnya gara-gara mangrove. Iya, tentu. Disirupin. Kita siramin sirup. Saya bener nggak paham loh fungsinya mangrove di daerah rob itu buat apa? Banyak banget ya, terutama untuk menyerap karbon, kemudian mencegah rob dan banjir, gelombang seperti tsunami dan lain-lain. Karena pohon mangrove ini spesial banget. Tuhan menciptakan sesuatu itu tidak mungkin kalau tidak ada fungsinya, terutama mangrove. Nggak mungkin sia-sia Iya, ya. Pasti ada manfaatnya. Betul. Termasuk mangrove di daerah Mulyorejo juga bermanfaat banget. Iya. Banget lah. Kamu juga bermanfaat. Saya untuk anak istri saya. cari nafkah. Iya, kita cari pasangan hidup kan buat Apa? ini juga. Apa buat kalau kita jadi punya manfaat. Akhirnya ya. Iya kan? Iya. Dari yang sebelumnya nggak tahu apa-apa jadi akhirnya ngerti. Iya, oh ternyata gini ya. Betul ternyata enggak ya. Tahu gini mantar-mantar aja ya. Curang. Pas malam Jumat ini. Astagfirullahaladzim. Aduh. Tapi kalian udah berkeluarga belum, Mas Tugi, Mas Rejak? Oh, masih single ini. Masih single Saya ya? masih pada single loh. Karena sibuk. Ini jangan dulu. Kenapa baru? Kenapa ini? Nanti kayak dia. Kenapa kayak dia? Nanti kayak dia. Jangan dong. Oh, kenapa? Nggak apa-apa. Ada yang telepon tuh. Mau kita angkat dulu nggak? Ntar dulu Ntar lah. dulu ya, kita kan ngobrol-ngobrol baru sama- opening. Iya. Ya. Kita masih istilahnya pengenalan gitu kan. Jadi kan Mas Tugia ini awal mula kan jadi aktivis mangrove itu kan karena itu ya, karena Rob ya. Iya, karena Boleh diceritain dong gimana awal mulanya gitu. awal mulanya karena di Mulyorejo itu sering terkena rob dan banjir, kemudian kita karena senasib sepenanggungan kan ya untuk pemuda kemudian warga, kemudian kita jadi relawan untuk membantu beberapa warga yang terkena rob dan banjir. Kita amankan mereka ke tempat yang aman. Setelah itu kita juga membantu untuk penyaluran apa ya, kayak bantuan-bantuan ke warga. Kemudian kita kenal dengan beberapa dinas, terutama dari dinas kehutanan provinsi. Kemudian kita diberikan bekal lah, dikasih pengetahuan tentang mangrove. Tapi Mulyorejo itu rob dari kapan? Kalau seingat Mas Tugi ya? Seingat aku mulai tahun 2006 sampai ke sini sih. 2006, hampir 20 tahun ya? Ya, sebelumnya Mulyorejo ini dulu malah terkenal sebagai surplusnya pertanian, terutama padi. Iya, sebelum 2006. Iya, sebelum itu. Era 90-an ke belakang lah. Bahkan surplus banget untuk tidak hanya padi, bahkan palawija seperti Tanaman ketela, apapun lah ya. tanaman apapun. Tapi setelah 2006 sampai sekarang udah beda. Udah beda banget. Bahkan sempat karena rob dan banjir itu hampir tanaman-tanaman di Mulyorejo nggak ada. Nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Ya, Mati semua. Mati semua. mati semua. Aduh, iya ya. Yang tadinya biasa naik pohon kelapa udah nggak Iya. bisa lagi. Dulu pohon kelapa banyak banget. Banyak banget ya. Sekarang udah hampir nggak ada. Iya. Iya ya. Nah, sekarang udah nggak ada. Sama sekali. Tapi alhamdulillah berkat adanya pohon mangrove ini kemudian Mulyorejo ini mulai kayak tanahnya tuh udah mulai normal sih. Balik Karena lagi kan ke semula ya. terserap oleh pohon-pohon mangrove. Kemudian yang awal yang dulunya panas banget sekarang udah sejuk. Ya, bahkan bisa dibedakan lah mana yang ada mangrove-nya, desa mana yang tidak ada mangrove-nya, tentu suasananya akan beda. Pasti itu. Berasa lebih adem berarti ya. Lebih adem. Tempatmu panas berarti. Betul. Kan nggak Bisa ada dicek, manasnya. nanti bisa dicek sendiri. Bisa ya. Iya. Tempatku nanti saya tahu nemenin Iya, deh, mangrove. kamu panas luar dalam. Iya sih, gara-gara pikiran sih kali. Bukan gara-gara ini ya. Bukan gara-gara nggak ada pohonnya ya. Iya ya. Gara-gara pikiran nih. Gitu. Tapi separah apa sih? Saya pingin ngerti nih. Sebenarnya Mulyorejo itu separah apa robnya kok sampai akhirnya bisa kehilangan Tanaman banyak nggak ada. lahan untuk persawahan gitu.
kayak parah banget ya, hampir 50% lebih pertanian itu dan tidak fungsi lagi. Makanya kemudian sebagian warga juga beralih profesi. Yang dulunya banyak di bagian pertanian sekarang sudah Ganti. mungkin udah ganti, udah tidak ada pertaniannya. Ya, lebih ke petambak ikan, kemudian bekerja di pabrik, kemudian konveksi, batik dan lain-lain yang mungkin selain Selain pertanian. bertani tadi ya. Betul. Karena udah nggak ada lahannya kan. Iya. Lahannya udah pada habis. Oh, Nah, iya, kemudian dari situ di tahun 2012 petani kita yang dulu itu menanam mangrove Oh, dari 2012. dari tahun 2012. Kemudian setelah mangrove itu selesai kan dulu kayak project ya. Ah, Selesai sudah. Nah, baru di tahun 2020 itu kita mulai memanfaatkan itu karena punya potensial untuk mangrove ini. Itu kan pohonnya semakin besar kan, semakin besar kemudian jadi sebuah kayak hutan, tapi yang tidak tertata. Kemudian dari kita diberi pembekalan dari dinas kehutanan provinsi, kita diberi bekalan bagaimana untuk menanam mangrove ini supaya berkelanjutan. Oke. Tidak cuma dijadikan proyek kayak kalau ada Sementara aja gitu, kegiatan enggak ya? kemudian tidak diteruskan. Nah, dari pemikiran itu kita pemuda-pemuda ini mulai berpikir ini supaya ada kelanjutannya, kita juga sebagai bahan acuannya kita buka eduwisata mangrove Mulyo Asri tadi. Eduwisata mangrove Mulyo Asri yang tujuannya memang untuk konservasi pelestarian lingkungan, terutama untuk anak-anak muda, anak sekolah kan kita beri bekal mereka untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Betul. Dari tahun 2020 tuh ya. 2020 kita mulai menggalakkan itu. Padahal awalnya sudah mulai dari 2012 ya. Cuma 12 hanya sudah ada. sekedar project aja. Iya, kelar udah dan itu tinggalin. juga belum melibatkan Banyak pemuda, pemuda. mungkin karena belum tahu pengetahuan kita ya. Dulu kasih bekal ya. Iya, bahkan kita udah berani kayak masuk ke Instagram, Facebook, udah mulai up ke situ dan responnya cukup baik. Bahkan kita juga sering dikunjungi wisatawan dari luar negeri, dari khususnya Jepang, Perancis, Finlandia. Pingin belajar juga. Ingin belajar untuk mangrove karena mangrove ini udah cukup terkenal lah untuk Indonesia karena 1/4 hutan dunia kan ada di Indonesia. Iya. Ya sebenarnya mangrove kan tanaman endeminya Indonesia. Iya. Dulunya sih. Awal-awalnya ya. Kita lupa aja gitu. Iya. Nah ini coba dibalikin lagi nih. Iya. ke sini Kan lagi. gini, kalau berdasarkan penelusuran sejarah masa lampau ya. Nah, Sepanjang garis pantai utara Jawa dari Panarukan sampai ke yang Dendles itu ya. Itu dulu itu kan hutan. Semuanya. Lebih pinggir pantai Jawa itu rata-rata hutan. Yang namanya alas roban itu dulu nggak cuma di Batang itu, tapi dari Sepanjang Jawa ini ya. Timur sampai Jawa Barat. sepanjang itu ya, Jawa ya. Iya. Kenapa kok hutan? Nah ini ada itu nanti kajiannya panjang lagi. Lebih luas lagi tuh. Betul. Tapi keren nih. Artinya sudah mulai ada kesadaran untuk menumbuhkan kembali hutan. Wah itu keren banget. Iya. Dan alhamdulillahnya juga dari pemuda-pemuda Mulyorejo ini Itu pada dia. aktif, pada mau gitu ya. Iya. Biasanya urusan nanam-nanam itu kan pemuda Males agak- Tapi memang harus sabar, Iya kemudian sih. harus ekstra sih. Dan sejarahnya kan juga Mulyorejo itu sebelum namanya Mulyorejo adalah Babatan. Tadi yang Babatan Mas ya? sebut Babatan karena Babatan itu dulu sejarah malah hutan hutan yang dibabat kan, dan dijadikan pemukiman. Itu sejarahnya. Oh baru ngerti. Kita Iya. ingin mengembalikan hutan Iya. seperti Kembalikan dulu semula lagi gitu ya. Gitu. Akhirnya Nanti dibabat ngerti. lagi gitu ya. Jangan kalau Hilang lagi dong. Oke, iya sih. Tapi ini Mas, dari pertama kali Mas Dugi pengen ngajak pemuda-pemuda untuk bisa, ayo kita bangkit lagi, ayo kita tanam lagi, kita aktifin lagi, itu ada penolakan nggak dari teman-teman? Awal mula gitu. awal mula. Nah. Kalau dari teman-teman kita sih nggak ada ya, cuman
kalau dari warga mungkin karena pengetahuan mereka belum tahu tentang mangrove, mereka kadang bertanya-tanya, kenapa sih harus nanam mangrove? Nggak ada buahnya, nggak ada hasilnya. Biasanya yang dicari adalah nilai ekonominya dulu. Betul. Nah, padahal kan mangrove ini nilai ekonominya dapat kita rasakan setelah beberapa tahun, baru kita merasakan nilai ekonominya. Bahkan seperti yang saya bawa ini adalah hasil dari buah mangrove. Dan ternyata kalau kita teliti jenis-jenis mangrove yang ada di Pekalongan itu banyak sekali dan bisa dimanfaatkan. Semua jenis mangrove. Iya, hampir semua jenis mangrove bisa dimanfaatkan. Tapi tidak untuk semua jenis mangrove bisa dimakan juga. Ada yang beberapa jenis mangrove yang tidak bisa dikonsumsi atau kadang ada juga yang beracun sih. Makanya kita harus tahu dan kenal dulu mangrove jenis apa yang bisa dikonsumsi dan mana yang gitu tidak ya. dikonsumsi. Ya. Ini nih pelajaran lagi nih baru akhirnya nih baru ngerti nih kita. Iya. Ini harus masuk ke pelajaran biologi ini. Nanti kita Iya, masukin di sekolah-sekolah Iya, supaya tahu bahwa tanaman itu ada manfaatnya. Tuh, bisa tuh Mangrove itu ada manfaatnya kan gitu. masukin ke ini deep learning ya. Deep learning. Oh iya yang baru ya. Yang baru deep kan. learning. Yang wacana buat ngadain ini kan. Iya, deep learning itu harusnya Harus nih lebih deep lagi dong. Pak Menteri nih ya. Nah, Harusnya berakar pada apa ya? Budaya tempatan, budaya lokal. Iya, gitu loh. iya. Jadi di sini apa nih yang mestinya ditanam? Dengan Disesuaiin lah. karakter ekologi seperti itu apa nih? Terus jadikan itu sebagai pelajaran inti. Jadi nantinya kan ke depan itu anak habis sekolah itu Bisa langsung praktek tuh ya. nggak cuma praktek tapi Iya. mereka jadi tahu cara menyelesaikan masalah di kampungnya masing-masing. Itu lebih penting loh Iya, iya. daripada sekolah jauh-jauh pulang plonga-plonga. Iya kan. Oke. Nggak tahu apa Pas bisa itu jadi masa. problem Iya, solver malah ya. jadi problem sendiri Wah, ya. itu. Troublemaker. Iya kan. Iya sih. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Kasihan. Betul. Indonesia kasihan kalau kayak Iya gitu, ya. kan? Makin gelap kan. Ini udah gelap. Ini udah karena kan udah malam. udah jam 10 lebih itu udah malam banget Kang. Oh iya. Udah gelap di sana. Udah gelap. Iya, di sana lah. Selamat. Nyapunya pinter loh. Yang punya minder. Iya. Dan akhirnya sekarang semua pemuda di Mulyorejo aktif semua tuh Mas ya. Sebagian sih kalau dibilang semuanya enggak, Belum sebagian belum aja, semua juga. belum. Mayoritas lah ya. Ya mayoritas. Termasuk Mas Rozak Iya, yang betul. Mas Rozak juga ini di apa ya, diiming-imingi juga sama Mas Tugi awalnya gitu. Ayo gitu. Awalnya gimana kok mau gabung gitu loh. Nah, saya sebelumnya kan merantau di itu ya Pak Ribut ya. Saya merantau di Bekasi itu. Oh, di dari Bekasi. lulus SMA saya merantau di Bekasi kurang lebih 7 tahun lah di sana. Wih, lama juga. Tapi di sana pun saya tetap mantap pergerakan kegiatan Teman-teman ya? di kampung ada apa aja sih. Nah, salah satunya mangrove. Mangrove itu meskipun saya jarak jauh tapi saya tetap mantap perkembangan. Bagaimana ini semakin hari kok semakin baik. Nah, setelah saya pulang kampung terus saya main ke Mas Tayo, saya main ke mangrove. Nah, dari situ kita mulai nih mengenal, terus kita ikut kegiatannya. Nah, dari situ kita ikut berkecimpung untuk kegiatan yang ada di Mangrove Mulyo Asri. Dan akhirnya nggak ke Bekasi lagi. Udah. Enggak. Menetap dia. Iya. Lah terus ngapain di Bekasi itu dulu ngapain? Dulu kan namanya anak SMK ya kan Oh, kita iya. di Bekasi kan banyak pabrik di sana itu ya. Kita incar ke 7 sana. tahun tuh. Iya, kurang lebih 7 tahun. Habis itu balik kampung. Nah, sekarang udah menetap di kampung. Iya. Ya, Udah bagus fokus lah. ini aja deh, Iya. ngurusin ini ya, mangrove. Dan akhirnya setelah ada ini pun udah nggak rob lagi ya? Atau paling nggak udah Iya, bisa paling- diminimalisir paling ya? Udah berkurang. Udah berkurang ya? Iya, Oke. Kayaknya ada telepon deh. Ini Coba kita angkat waktunya dulu ya. kita coba angkat telepon Iya, ya. boleh Oke tuh deh, kalau yuk. sekarang. Oke deh, yuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah nih Leopar nih, silakan Leopar. Ada yang mau ditanyakan mungkin sama Mas Tugi ya, sama Mas Rozak. Masalah yang gundul-gundul itu yang bisa ditanami kan gitu. Yang gundul-gundul ditanamin, oke. Saya tidak menyinggung teman jenengan itu kan. Nggak berangkat nggak apa-apa. Ya masalah hutan mangrove itu yang di Pekalongan itu sebelah kidule atrium pokoknya. Atrium. Sebelah gitu latrium.
Lah kalau sebelah gitu lah terima. Ini dong sayun. Sayun. Oh, krematorium, wah krematorium. Jadi atrium ya. Wah, ayah karena wong tua iso macane kan atrium ya, ngene dia zaman nonton kan kok ya. Heeh, Iya, krematorium. Iya. Dimaklumi. Termasuk sudah berfungsi 100% atau rusak atau masih baik itu, Pak. Yang mangrove. Yang mangrove. Ah, ya itu mangrove park hutan ya, Mangrove park. ya pohon mangrove itu kira-kira umurnya maksimal itu minimal berapa tahun? Maksimal apa minimal nih? Yo kira-kira ben memper kira-kira Oh, kurang iya. kurang tahun. Iya, iya. Oh, 100 tahun juga butuh. boleh. Ya enggak apa butuh istilahnya Bisa diambil manfaatnya itu sampai usia berapa gitu, pemeliharaan yang ya. berarti butuh biaya yang banyak ya, Pak. Ya, nanti biar diterangkan sama Mas Tugia sama Mas Rozak. Oh iya ya. Terima Apalagi kasih. Itu aja. Ya sudah saja kalang banjir pernah mangrove malah kan aku rati tak talong takok kan kok Iya, ya. betul. Iya betul. Kalau di Banyurip mungkin nanam mangga gitu pas. Betul. Oh kalau banjir itu apa namanya itu pelempo wae pelem dah. Nah, iya. Berkah nang banjir. Berkah ya, Iya. apapun bisa dipanen di sana. Heeh. Pasar. Ya seumpama kalau istilah mangrove itu nek bagiane ngebum ke dasan wonten kan ngebum. Kan nek lore pase tembok raksasa kae itu Iya. ditanami hutan mangrove bisa pura kae. Coba nanti kita tanam ya bareng-bareng. Ya ora maksudnya bisa pura nek bisa yo. Bisa cara keilmuan ki bisa pengko ono danane yo ben katok rungkutan ku yo kan asik kan malah akeh Adem. hewan-hewan sing Iya. urip nang ikan-ikan Iya. mancing yo kepenak kan kok kuwi ya. Iya, Jadi betul. adem gitu Ya. ya. Heeh. Malah kan merop kan iso mencegah rop kan kok kuwi apa ke. Iya, betul. Betul, Le. Ya matur nuwun no. Nggih. Siap. Pak ini sama Pak Ribut ya, sama Pak Osi ya. Iya. Heeh. Ya salam kenal ya buat Ya, Pak ya. Ribut sama Pak Osi. Sama-sama, Le. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dari Leopard ini banyak ini pertanyaan yang disampaikan Mas Tugi ya. Di antaranya tadi untuk apa namanya? Nah, sebelum kita jawab ada yang gabung lagi. Rame nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Oke, Sasa. Mama Sasa. Gimana kabar Mama Sasa? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, alhamdulillah. Wis. Saya mau tanya nih Mas Ribut, Mas Osi sama Ji. Mas siapa itu? Mas Tugia sama Mas Mas Rozak. Tugia sama Mas Rozak gimana? Itu mangrove itu yang ditanam apanya sih Mas? Bijinya ataukah Oh. batangnya atau apanya? Oke, itu aja. Terus saya pernah waktu itu saya baca ya kan ternyata hutan mangrove terbesar di Jawa Tengah itu ada di Kabupaten Cilacap Mas. Hutan mangrove terbesar di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Iya. Oh, di Jawa Cilacap. Tengah. Oke. Terletak di Kabupaten Cilacap. Kalau nggak salah di Negara Anakan. Ya sekarang anaan Nusa Kambangan. Oh iya. Mm-mm. Dulu saya pas pertama tuh lihat mangrove ini pohon apa gitu ya. Oh, pernah Kelihatan. sempat lihat ini mangrove. Sempet lah, saya kan suka ke pantai. Oh, iya. Iya, saya suka ke pantai terus waktu Anak itu kan pantai nih. yang ke pantai-pantai sini ya, Pekalongan itu kan lewat yang sawah-sawah itu pernah jalan kaki juga saking macetnya. Itu dulu pas masa kecil mas saya suka ke pantai. Sekarang nggak lagi. Oh, sekarang kan sekarang enggak ya? enggak kan udah malam. Oh iya, kalau jam segini nggak mungkin lah keluar. Pantai Yo, ngapain? harap pula Mas Osi, yang Iya. penting Mas Osi bahagia. Amin, sama-sama Oh iya, bahagia sama. kita. Aja ketularan leopard. Jangan Iya. ya tua. Ah. Ketularan leopard tua. Tua sebelum usia. Tua sebelum Cuma itu yang saya tanyakan. Siap. Oke, Oke. matur nuwun Mas Sasya. Untuk jawabannya terima kasih ya. Sama-sama. Pengetahuan ya. Mm-mm. Ikut Mas Osi. Oh iya. Oh yaudah gitu aja. Oke. Saya nyimak aja jawabannya. Oke. Soalnya kan dari kecil saya lihatnya paling pohon jati ya. Pohon jati. Oh iya, kalau Blora pohon jati. Iya. Iya kan lihat mangrove Sama juga kapas, pertama sama di pohon Pekalongan. kapas ya. Pertama lihat mangrove di Pekalongan emang mas. Iya, ya sana nggak ada ya di Blora ya. Ya nggak ada lah. Ya udah gitu aja mas ya. Yoi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang gabung lagi nih. Sekarang kita kumpulin dulu ya pertanyaan-pertanyaannya Iya, ya. betul. Dari Pak Wahyu Adi Advaita. Assalamualaikum Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Wahyu. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Wahyu. Sama siapa ya? Ya? Sama siapa lagi nih Pak? Ada Mas Ribut, Ada Pak Osi. Iya. Ya. Ada Mas Tugio sama Mas Rojak. Ini mau nanya ini saya. Gimana? Kalau Bapak? luntas itu termasuk luntas. Pohon luntas itu termasuk bukan itu Pak? Luntas itu termasuk mangrove atau bukan? Luntas. Nah yang kedua. Yang kedua apa? Itu kalau di tempat Pak Rojak sama Pak Mas Dugi itu pariwisatanya apa aja tuh? Mancing apa ada tempat wisata? Ada jembatan? Yang di edu mangrove Jakarta itu. Pak. Oh iya nanti biar terangkan. Siap. Nah, itu saja saya tanya Pak. Siap Pak Wahyu. Pak Wahyu. Matur nuwun Pak Wahyu. Aja Pak. Ya, sama-sama. J. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nih yang ini nih. Rame ya malam hari ini. Keren. Alhamdulillah laris. Karena mungkin baru kali ya, baru dengar kali ya ada pohon mangrove. Ada gabung lagi nih. Kita terima dulu atau terima jawab dulu dulu aja kali ya. Kita Dari- tampung. Tadi pertanyaannya apa? Banyak banget. Nggak ada yang nyatet kan? Oke, nanti bisa diingat-ingat. Assalamualaikum Pak Burhan. Mungkin bisa dikecilin dulu Pak Burhan, radionya Pak Burhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Burhan. Bisa dikecilin dulu Pak Burhan radionya Pak Burhan. Suaranya radio. Iya, biar nggak feedback ini. Ya ini feedback ini Pak Burhan. Volume radionya dikecilin dulu. Iya. Dengernya lewat HP aja. Dengernya lewat HP aja Pak Burhan. Dengernya lewat HP aja biar nggak feedback ini Pak Burhan. Iya. Nah gini. Silakan Pak Burhan, ada yang ingin ditanyakan Pak Burhan. Cakep nih suaranya. Oh, ini acaranya tentang apa ya? Aku baru klik kan lagi rame. Iya. Rame dodol itu. Iya, ini acara namanya Rehat Malam, Mas Burhan. Kita lagi ngobrol tentang pohon mangrove ini. Nama acaranya Rehat Rehat Malam. Rehat malam. Rehat. Oh, rehat malam. Iya. Silakan Pak Burhan. Apa ini ada yang ditanyakan nggak nih sama Mas Tugio sama Mas Rojak juga nih? Tentang apa ya? Tentang pohon mangrove ini. Tentang mangrove, tentang rob. Tentang rob. Kalau di kajian nggak rob ya? Iyalah, nggak mungkin. Di kajian nggak Pak? Di kajian nggak rob ya, Mas Burhan? Oh, ya soalnya nggak pakai itu deh, suaranya kurang. Iya. Iya. Jauh dari radio, jauh banget. Jauh ya. Berapa meter? Jauh lah kajian Pekalongan jauh lah. Iya, 13 kilometer. Setengah jam lah dari sini nih. Iya, lebih. 45 menit. Jauh bener. Gimana Pak Burhan? Halo Pak Burhan. Ayo. Gimana, ada yang ditanyakan nggak sama Mas Tugio sama Mas Rojak juga? Tentang tanyakan apa ya? Mau tadi apa? Di Kajen. Di kajian, Tentang apa, Rob? di kajian nggak hujan ya, Mas Burhan? Nggak hujan kan? Oh iya. Nah, sama di sini juga nggak hujan. Tapi panasnya tuh Ya Allah, panasnya minta ampun kan? Nah iya, sama. Bener, sama berarti kalau gitu. Iya, Mas. Iya. Banjir nggak di kajian? Enggak, Kajen nggak pernah. Oh, nggak pernah. Iya. Alhamdulillah. Apa jadinya kalau kajian banjir ya? Iya. Apa kata dunia? Banjir, Mas. Iya. Waduh. Repot itu ya. Seluruh dunia ikutan banjir pasti. Iya, betul. Banjir ya.
Pemerintah repot jadinya nanti. Kenapa? Iya kan banjir semuanya. Kebutuhannya makin banyak. Kayaknya kayak mau hujan sementara rasa. Oh iya. Cuacanya kayak mau hujan nih Mas ya. Iya betul. Ya ditunggu aja lah. Kayaknya aja. Kayaknya sih, kalau miskinnya sih enggak ya. Kayaknya hujan. Iya. Paling ntar jam 1-an, jam 12 lewat lah, jam 12-an masih gerimis. Iya, nunggu acara selesai ya. Iya. Di Kajen udah mendungnya aduh. Udah, gitu aja Pak Burhan. Pak Burhan. Udah, gitu aja Mas. Ya, matur nuwun. Selamat mengudek-udek nasi goreng. Nasi gorengnya Pak Burhan ya. Bungkus ya. Ya, makasih semuanya. Salam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Pak Burhan yang jualan nasi goreng ya. Matur nuwun ini banyak yang gabung nih malam hari ini. Kita coba jawab satu persatu ya. Dari Leopard dulu. Dari Leopard dulu. Tadi pertanyaannya mengenai ada nggak sih kemungkinan untuk bisa ditanam? Oh, yang ini. Yang di pinggir pantai itu bukan wilayahnya Mulyorejo ya. Mulyorejo beda wilayah Pak Burhan itu nanti Pak Leopard ya. Itu nanti bisa ditanyakan ke siapa? DLH ya. Bisa. Sama ini bagian kota. Terus gitu, kalau misalnya di pinggir pantai itu bisa nggak sih ditanemin? Sebenarnya gimana sih cara nanem? Bukan cara, kalau cara tadi pertanyaannya Mama Sasha sih. Nanemnya itu harus di pantainya atau agak jauh dari pantai gitu? Oke, sebelum saya jawab untuk cara menanamnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang mangrove dulu ya. Bahwa tadi kan belum dijelaskan ya. Jadi Bapak Ibu pendengar yang setia, jadi mangrove itu adalah sejenis tanaman atau pohon yang hidupnya beradaptasi dengan pasang surut air laut. Secara umum ya, dan zonanya pun bisa dibagi. Ada zona yang langsung berhadapan dengan pantai atau air, ada zona di tengah-tengah, ada juga zona darat. Dan jumlah mangrove ini banyak sekali, terutama di Indonesia ada 202 jenis tanaman mangrove. 202 jenis. Nah, itu bisa hidup yang langsung dengan air atau pantai, bisa juga di zona darat. Nah, salah satu tadi yang ditanyakan, misalkan ditanam di daerah pantai, itu yang seperti apa sih jenisnya atau bagaimana cara penanamannya? Sejauh pengamatan saya tentang baik di kabupaten maupun di kota, dan saya juga sering melihat di daerah sini ya, daerah Kota Pekalongan, itu kalau misalkan mau nanam di utaranya tembok yang sudah besar, yang tembok ini ya, yang sudah dibangun tanggul tadi ya, saya melihat kok pasirnya sudah tidak kelihatan. Iya betul. Nah, kalau misalkan itu ditanami mangrove, itu juga kita harus melihat bulannya. Ini bulannya pas ombak naik atau turun. Jadi menanam pun kita harus melihat kondisi cuaca tadi, pasang surutnya. Kalau misalkan dalam kondisi pasang, lebih baik jangan nanam mangrove dulu di utaranya tanggul, karena itu bisa menenggelamkan mangrove dan hasilnya akan mati. Sia-sia ya. Nah, kemudian perbedaan antara pantai dengan pesisir itu juga beda. Kalau pantai itu biasanya ada pasirnya. Kalau pesisir itu biasanya dia kecenderungan tanaman mangrove ini sampainya kemana? Atau ciri-ciri ada tanaman mangrove berarti itu sudah masuk ciri-ciri pesisir. Pesisir dengan pantai itu beda. Kalau ada ciri-ciri mangrove yang tumbuh biasanya awal-awal akan ditumbuhi oleh paku laut atau bahasa lokalnya kerakas. Kerakas ini adalah tanaman yang biasa tumbuh untuk menandakan ciri-ciri itu sudah masuk di wilayah pesisir. Iya. Nah, kemudian ini penting. Tadi yang ditanam mangrove itu apanya sih? Nah, ini pertanyaannya Mama Sasha. Biasanya kalau yang ditanam dari mangrove itu seringnya dari bijinya. Bijinya? Ya, seperti contoh biji bakau, biji api-api, biji bidada. Bukan. Api-api itu nama mangrove. Oh, nama itunya. Iya, di desa juga ada desa api-api. Itu banyak api-apinya. Api-api itu nama tanaman, benar. Iya. Nah, kemudian tadi juga ditanyakan apakah
apa tadi tanaman luntas itu juga termasuk Mangrove bukan? mangrove. Iya. Oh, luntas itu mangrove. Luntas juga mangrove dan itu juga bisa dijadikan obat atau jamu. Biasanya ya kalau bapak ibu kita zaman dulu, misalkan dia sakit perut, biasanya dia cukup cari luntas yang muda, kemudian ditumbuk atau digesek-gesek dengan telapak tangan, kemudian dioleskan ke perut itu untuk mengatasi perut. Kemudian yang misalkan bau badan itu luntas bisa dijadikan kudapan. Bisa dicampur dengan kelapa dimakan. Itu katanya untuk mengurangi bau badan yang kurang sedap, terutama untuk wanita. Nah, itu luntas pun aja ya. Kemudian di zona darat misalkan saya pingin nanam mangrove nih di daerah darat itu bisa enggak sih? Bisa, tergantung jenisnya apa. Contoh yang di darat itu juga kita tahu ada ketapang. Ketapang itu? Iya, ketapang juga keluarga mangrove. Tapi dia zonanya di zona darat. Kemudian ada juga cemara laut. Cemara laut itu yang kayak gimana? Dia posisinya meskipun di pantai Di darat, tapi dia zonanya darat, tidak dimasukkan ke dalam airnya kan. Itu nggak dekat pasir ya. Iya, itu salah satunya. Kemudian buah maja atau bintaro kalau kita sebut. Bintaro juga keluarga mangrove dari 202 jenis tadi. Salah satunya adalah itu. Jadi zonanya pun kita harus tahu ini zonanya mau ditanam di mana sih? Misalnya daerah yang daratan cukup menggunakan bintaro atau enggak jenis mangrove yang di situ ya. Darat, ketapang dan lain-lain. Nah, ini pertanyaannya yang tadi juga nih sama Leopard. Itu butuh waktu berapa lama sih akhirnya pohon mangrove itu bisa diambil manfaatnya gitu? Oke. Untuk sejarahnya ya, jurnal yang pernah saya baca bahwa mangrove ini bisa bertahan bahkan ada yang mencapai sampai 500 tahun. Tetapi kalau itu tidak terganggu oleh ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan kalau pada umumnya mangrove itu panjang usianya bisa sekitar 30 sampai 40 kalau yang tidak diusik ya. Kemudian untuk menghasilkan buah ataupun biji minimal untuk yang jenis bidada 1 tahun itu sudah menghasilkan buah. Bidada. Kalau api-api itu hampir 1 tahun lebih. Kalau yang cukup lama adalah bakau. Bakau itu pertumbuhannya sangat lambat tapi kayunya sangat kuat dan bagus. Tahan lama. Nah, itu kualitas kayunya tahan lama, kemudian juga bisa dijadikan briket atau arang paling bagus. Nilai itunya. Tapi untuk bukan berarti itu dibenarkan untuk dijadikan briket untuk dipotong-potong atau dirusak ya. Tapi secara kualitas memang paling bagus adalah bakau. Iya. Pohon bakau. Iya, perapiannya juga lebih bagus ya, lebih panas gitu ya. Iya. Lebih mowo ya. Mowo damar panguluh. Sabra. Dan mungkin tambahan lagi untuk penanaman, cara menanam itu pun ada 2 tipe. Menanam dengan cara maju atau menanam dengan mundur. Gimana kayak maju itu berarti maju untuk menghadap langsung ke pantai. Itu bisa kita tanam dengan jenis api-api atau pidada, karena api-api dan pidada ini punya akar namanya akar nafas. Jadi dia tumbuh dari bawah ke atas, yang fungsinya ketika ombak datang membawa pasir, nanti dia akan tertahan di situ, akan membentuk sebuah daratan. Itu yang utama di bagian depan. Kalau yang di bagian mundur atau ke belakang itu bisa dengan bakau. Kemudian juga bisa memberikan jarak ketika gelombang datang ke pantai itu sejauh berapa meter sih? Nah, kita bisa nanam dengan cara mundur. Mundur yang dimaksud adalah menanam dari arah belakang dulu. Jadi kita memperkuat arah belakang, artinya yang paling dekat dengan pemukiman, supaya pemukiman ini aman dan mangrove-nya tumbuh lebih besar. Kemudian kita maju lagi ke pantai. Semakin maju gitu ya. Sehingga untuk yang di belakang ini biar dia tumbuh lebih besar duluan. Jadi bisa sistem maju ataupun mundur. Oke, ngerti ini baru nih. Sama ini juga tadi yang ditanyakan untuk yang edu mangrove tadi ya, di Mulyo Asri. Mulyo Asri ya namanya ya? Iya, Mulyo Asri. Itu berupa apa gitu di situ tuh? Kalau untuk sementara ini memang kita lebih banyak mengajarkan tentang eduwisata, tentang pengenalan lingkungan, tapi tidak hanya tentang mangrove, tentang pembuatan pupuk, kemudian edukasi pelestarian lingkungan untuk menyelamatkan mangrove dan habitat di dalamnya. Karena di Mulyorjo ini setelah adanya
hutan mangrove Mulia Asri, ternyata di dalamnya itu banyak jenis-jenis burung-burung yang jarang dijumpai, masih banyak di Mulyorejo. Burung hudhud misalnya. Ya, burung apa? Berkutut ada, kemudian belekai atau belekok, jenis-jenis bangau dan jenis burung-burung rawa lainnya yang jarang ditemui di Mulyorejo masih ada. Ada. Itu buka setiap hari ya? Buka setiap hari sih biasanya. Tapi biasanya menghubungi kita dulu. Oh iya, ya janjian dulu ya. Iya, janjian dulu. Kita jadwalin gitu ya. Ya, dan alhamdulillah dengan adanya mangrove sih berkah buat saya juga karena selain saya bisa belajar banyak hal, saya juga pernah dikirim ke Kamboja untuk kegiatan kerelawanan. Alhamdulillah saya selama 10 hari di Kamboja, saya belajar juga di sana untuk belajar tentang mangrove juga, bagaimana cara jadi relawan lagi ya. Nah, terus di sana juga ketemu beberapa teman-teman dari luar negeri atau dari luar, ada dari Belgia, Italia. Semakin luas. Itu kapan, Mas Teguh? Itu bulan Februari tahun lalu. Jadi 2024. Setahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Dan ketua kami juga dikirim ke Jepang. Ke Jepang. Ya. Main film. Bukan. Kamu tahu ini lawan lawan monster. Pikiranmu pasti Ultraman. Lawan Ultraman udah beda lagi. Satria Baja Hitam ya. Ultraman yang mana nih? Rider. Rider. Rider apa? Rider Pekalongan. Oh, banyak dikirim ke luar negeri. Rider Pekalongan. Pak Asep tuh. Iya. Sekarang buka pelatihan bisnis. Oh iya ya. Ekspansi itu. Bukan ekspansi sih, jaga-jaga. Oh iya sih. Siapa tahu redupnya. Enggak sih, kalau radar kayaknya enggak. Ini Mas sebagai ancer-ancer aja nih, kalau misalkan ada yang pingin berkunjung nih ke tadi Edu Mangrove itu ya. Itu ancer-ancernya kalau dari wilayah Pantura terus kemana gitu, biar nanti sampai ke Mulia Asri. Mulia Asri kan ada itu ya, perbatasan jembatan Tirto, dan perbatasan kota kabupaten ya. Langsung lurus saja ke wilayah ke utara. Ya. Jembatan Sabar Menanti. Ya, Sabar Menanti langsung lurus melewati 2 desa berarti ya. Desa Karangjompo dan Tegaldowo, baru masuk Mulyorejo. Ini berarti yang ini ya sebelah apa namanya barat yang sungai barat, ya. Terus ke utara melewati mentok sampai jalan cor-coran terakhir, tinggal belok aja. Oh, itu udah masuk daerah Mulyorejo itu? Udah masuk. Nah, itu ya. Di sana yang terkenal adalah jembatan Tayek. Kenapa jembatan Tayek? Karena untuk biasa mancing terkenal. Jembatan Tayek. Dan jual udang. Bagi para pemancing udah pada paham pasti. Oh, apal ya daerah situ ya. Kamu suka mancing nggak? Aku mancing emosi sih. Mancing emosi. Ada yang ini nih bergabung lewat WA. Kita coba sapa dari Le Abbas di Comal. Abbas di Comal. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Abbas, waktu kecil dulu saya sering makan berayu yang diurap. Apakah itu termasuk tanaman mangrove juga? Berayu. Berayu itu apa sih? Berayu. Ya betul, berayu itu salah satu jenis mangrove yang saya sebutkan tadi. Berayu adalah nama lokal, bahasa Indonesianya adalah api-api. Oh, berayu itu api-api ya? Berayu itu api-api. Dan di Pekalongan ada 2 jenis berayu atau api-api. Api-api marina sama alba atau putih. Dan salah satu keunikan dari berayu adalah dia mampu menyerap kadar garam yang ada di dalamnya, kemudian dikeluarkan melalui daunnya. Dan daunnya asin ya? Yang bagian belakangnya asin, putih mengkristal biasanya. Itu jadi keripik enak tuh. Iya betul, saya jadi keripik betul. Udah ada olahannya. Iya, nggak usah pakai bumbu. Iya betul, nggak usah dikasih garam lagi dah. Ada yang nggak kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leopar mana nih? Gimana Leopar? Cuma memberi semangat kepada para pemuda-pemuda untuk menanam hutan mangrove kan pokoknya. Iya. Ya kalau menanam hutan mangrove itu didampingi orang hutan atau dari dinas pertanian? Gimana maksudnya? Pertanyaannya kan, mana kan? Pertanyaannya kemana? Iya. Maksudnya kalau menanam hutan mangrove itu kan didampingi oleh orang hutan atau dinas pertanian? Legopar, kalau menanam mangrove, kalau hutan itu ya areanya hutan. Kan berarti didampingi. Maksudnya orang hutan itu dinas perhutanan kan gitu kan?
Maksudnya kan gitu. Iya, dinas kehutanan. Kan iki kuliah kan kayak wong lulus kayak udah di hutan pada fakultas kehutanan masuk sih. Iya, betul. Ya itu muku-muku yo kalongan ben ijo royo mangrove kan kok yo. Malah mencegah kan kok ya nek rungkut kan malah asik kan kok yo. Senang kalau rungkut. Matur nuwun aku wong tuwa cuma memberi semangat ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, didampingi sama ini enggak? Orangutan. Atau sama ini? Sama siapa? Didampingi siapa? Didampingi sama pendampingnya masing-masing. Kan mereka lagi ini single. Iya, pastinya ya ada pendampingan ya. Kita dari pendampingan dari Dinas Kehutanan, terutama untuk di area kita, pendampingannya jadi CDK 4 biasanya. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 4. Oh, yang Provinsi Jawa Tengah, yang kantornya di sini ya? Iya, Sriwijaya di ya? depan Kampus Unikal, betul. Jadi Iya CDK ini dia mendampingi 4 wilayah seperti Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kendal, sama Batang. Kendal dan Batang. 4 wilayah ini. 4 wilayah itu. Oke, itu ya Leopar ya. Ada aja. dari Dinas Kehutanan. Iya, gitu Leopar ya. Provinsi Jawa Tengah. Leopar mau didampingi orang hutan. Atau Leopar mau ditanam. Atau mau jadi ini orang hutan. Iya, jadi orang tua aja orang tua. Biar mabok dia. Mas Iqbal tuh. Orang tua. Dari Pak Wahyu Adi lagi nih di WA. Kenapa Mbak Wahyu Adi? Itu coba dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru ngerti kalau pohon luntas sejenis mangrove. Saya sering makan luntas buat lalapan. Oh, ini ya, di sirkuit ya. Lalapan. Sama Rosi itu. Rosidin. Luntas saya kukus, terus dikasih sambal, nikmat Mas. Alhamdulillah. Nah, ini kirain pantun. Bukan dong. Bukan ya. Ada lagi dari Pak Pak Musin. Lah ini Rehat Malam yang bisa membuat aku ketawa. Ayo lanjut. Iya, tetap dilanjut Pak. Iya dong. Iya kan belum kelar. Sampai jam 12 malam ya. Lumayan kan? Iya. Masih 1,5 jam. 1/4 jam lagi lah ya. Dihitungin. Udah gak betah kamu. Ada telepon lagi ya? Terima dulu coba. Siapa tahu lagi mau nanya juga nih. Bentar, nggak ada nyala lampu. Lepas lagi. Ini nih, kalau yang Edu Mangrove itu dari kapan? Dari 2020 juga? 2020 sudah mulai ya. Bahkan sampai ada wisatawan yang berkunjung dari luar negeri. Iya, dalam 1 tahun kita sering dikunjungi. Untuk tahun ini pun kemarin di bulan Februari sudah ada di work camp dari Jepang. Dari Jepang. Ya, kemudian untuk bulan ini ada kunjungan juga dari Perancis. Bulan ini? Iya, bulan ini. Zinedine Zidane. Beberapa hari lagi. Perancis, Bro. Perancis. Zidane nggak bisa kan? Ada tapi nggak usah. Juni dan Agustus juga udah ada. Agustus nanti sama Juni? Iya. Sudah dijadwalkan juga? Sudah ada jadwal. Dari mana kalau ini? Biasanya kita juga punya relasi, relasi kayak NGO gitu. Lewatnya relasi NGO ya. Iya. Emang kalau ada tamu-tamu kayak gitu dari luar, terus yang nge-guide siapa? Ya otomatis saya belajar melihat. Jadi berkahnya mangrove itu kita bisa jadi apa saja. Akhirnya ya. Bahkan saya sama Mas Roza pun kemarin kita sempat buka itu les gratis ya untuk bahasa Jepang dan Inggris. Yes. Arigato. Iya, masih siapa ya? Konnichiwa. Apa itu coba konnichiwa? Konnichiwa. Konnichiwa berarti Konidin saya tahu Konidin. Itu obat. Konnichiwa. Konidin yang lucu kali ya. Konnichiwa. Akhirnya pada ngerti. Kemarin juga buka les bahasa Inggris. Bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Banyak anak-anak yang ikut. Masih sedikit sih karena mungkin belum butuh kali ya. Iya, mungkin mereka mungkin belum melek aja sih. Iya, betul. Padahal ini kan sebenarnya peluang supaya Mulyorejo jadi lebih keren lagi nih.
bisa go internasional. Oh sudah. Oh sudah go internasional malah ya. Malah udah go internasional ya. Yang datang aja kan dari luar negeri. Dari luar negeri. Ya kan. Tapi artinya kan gini, tinggal bagaimana ini supaya ini semakin dikenal, semakin punya kesan yang lebih gitu loh. Kesan plusnya itu ada gitu loh. Istilahnya ya butuh sih ya anak-anak muda, anak-anak yang mungkin masih SD. Syukur-syukur semua masyarakat di sana bisa bahasa Inggris. Jadi kampung Inggris dong, Jadi kampung Inggris. Iya, itu salah satu impian salah satu kita. impian. Jadi orang sudah nggak perlu lagi nyari guide gitu loh. Tinggal Siapapun nyomot. bisa. Iya, udah paham semua kan. Iya. Akhirnya tuh. Tapi saya penasaran gini, kalau salah satu manfaat untuk tanaman mangrove ini kan mencegah rob gitu ya. Nah sementara kan di Jepang, dari Prancis, emang mereka di sana rob juga atau gimana? Kenapa mau belajar itu? Jadi Pekalongan ini terkenal dengan penurunan muka air tanahnya paling besar di dunia lah ya. di dunia. Dan salah satu yang menjadi tren untuk anak-anak muda di Jepang ini adalah mereka ingin belajar tentang kehidupan di luar Jepang. Jadi untuk anak-anak mudanya mereka kirimkan ke beberapa negara untuk belajar, karena kita tahu bahwa negara Jepang ini kayaknya apa ya, kayak kehidupannya itu lebih ke individu, maksudnya untuk secara dunia nggak terlalu membangun dengan masyarakat gitu ya. Dan ini juga mereka mengirimkan salah satunya ke Mulyorejo sebagai relawan dan juga sekaligus belajar. Mungkin tentang budaya orang Indonesia seperti apa, kehidupan perkampungan di Indonesia seperti apa, kemudian cara bertahan daerah Mulyorejo itu kok dalam kondisi rob dan banjir mereka bisa bertahan itu seperti apa. Ingin tahu seperti itu sih. Ini menarik sih ya. Mereka penasaran, sementara mereka penasaran bagaimana sih caranya mereka bertahan gitu ya. Di Jepang sendiri itu kan jarang ada mangrove, hanya ada 2 tempat. Kalau tidak salah di mana ya, lupa aku. 2 tempat itu. Ingat nggak ya? Iya. Di mana? Okinawa sama kepulauan satunya kepulauan apa gitu. Di dua tempat itu, lokasi itu. Iya. Jadi itu ya. Oke. Ini menarik sih ya. Sementara mereka itu penasaran bagaimana caranya kita bertahan, sebenarnya agak lucu juga sih sebenarnya. Kita tuh sebenarnya bukan masalah bisa bertahan apa enggak ya. Karena terpaksaan. Terpaksa. Iya, dari mau ya. Nyari tempat itu susah. Iya. Kalau di Jepang mungkin mudah. Banyak opsi lah di sana ya. Bukan masalah banyak opsi juga sih. Gaji pekerja mereka kan tinggi. Udah sesuai lah. Iya, cari rumah itu gampang aja. Cari mobil aja mereka tinggal nunjuk gitu kan. Iya, emang nunjuk doang mah kita bisa juga. Nunjuk doang. Nah, ini kan urusannya kan nggak sekadar bagaimana bertahan dan lain sebagainya. Itu asik juga sih. Di satu sisi ini kalau aku ya melihat fenomena ini, di satu sisi ini sebagai sesuatu yang luar biasa, tapi di sisi lain iya sebenarnya kita harus berkaca lagi nih. Iya gak sih? Iya sih. Betul ya. Tapi gini, sudah sedari dulu lah ya, dari Edu Mangrove tadi dikunjungi sampai wisatawan luar negeri, ya kan. Nah sekarang dari pemerintah tempatnya seperti apa nih? Terhadap dukungannya seperti apa? Iya, dukungannya gimana tuh? Alhamdulillah dari beberapa dinas membantu kita, dari JDK 4, kemudian dari Bapeda, beberapa NGO, kemudian universitas juga banyak yang kayak bekerja sama dengan kelompok di tempat kita. Bahkan sering mengirimkan KKN juga untuk kegiatan kemahasiswaan, kemudian beberapa sekolahan. Dan perbedaannya sebelum ada mangrove dengan setelah ada mangrove tentu berbeda banget. Yang dulu mungkin Mulyorejo terkenal panas, rob dan banjir, sekarang udah mulai berkurang. Bahkan beberapa bantuan pun dari kabupaten pun kita itu ada. Alhamdulillah. Ya, ada banyak dukungan lah ya. Iya. Boleh cerita dong
pada saat pertama kali dikunjungi sama Wisatawan, bule-bule ya, gitu, wisatawan manca gitu. responnya warga Mulyorejo gimana waktu itu? Cukup kaget ya karena Kok bisa sampai ada bule ke sini gitu ya? pertama kali bule ke Mulyorejo itu satu sih. Dari mana awalnya itu? dari Perancis. Dari Perancis. Namanya Geraldine. Anya. Geraldine. Jadi satu keunikan dari dia itu yang pertama cepat membaur karena dia juga pinter sih. Dia kalau tidak salah 4 bahasa dia menguasai. Ya, Termasuk salah Indonesia? satunya bahasa Indonesia. Dia paling excited untuk belajar bahasa Indonesia. Ya. Jadi cepat tanggap, kemudian cepat membaur dengan masyarakat, dan dia tinggal di Mulyorejo 2 bulan. Nah, tinggal di situ, sampai tinggal di situ. Iya. Oh, keren ya. 2 Pas bulan. Lebaran juga masih di situ ya. Masih di Iya, situ. sampai Ikut Lebaran. sholat Id juga mereka. Dia. Mungkin lebih ikut membantu penyaluran itu. Zakat. Bukan zakat sih, apa ya, kayak sosial. Bansos gitu ya. Bantu. Bonjour gitu ya. Ya, bahkan ya di bulan ini dia kembali lagi. Bulan ini? Nah, Di bulan Mei ini? bulan Mei ini dia kembali Datang lagi ke sini. Ya, beberapa hari aja untuk dia apa ya? Karena dia kangen kan. Iya, Ya, karena 2 bulan mah udah akrab lah ya. ya salah satu keunikan di Indonesia adalah warganya ramah-ramah. Menurut dia. Oh, yang beda sama negara yang sana. beda sama negara lain. Ini yang menarik sih. Aku tuh kadang-kala gini berpikir gini. Kenapa ya orang luar negeri itu gampang banget ya bolak-balik ke Indonesia? Iya. Kita ya orang Indonesia kenapa susah sekali aja deh. Susah ya. Ya enggak sih? Iya. Nunggu gitu kan. Ngumpul-ngumpul enggak ngumpul-ngumpul juga ya. Ngumpul duit enggak ngumpul-ngumpul juga kan. gitu. Itu juga sempat jadi pertanyaan saya ketika saya menanyakan ke Geraldine ini kenapa dia bisa bolak-balik ke beberapa negara. Jadi dia awalnya itu menabung, bekerja menabung, dan ke Mulyorejo ini atau ke Pekalongan ini adalah salah satu tujuan dia selain di beberapa negara. Jadi dia keliling beberapa negara. Ya. Dalam 1 tahun dia keliling dunia. Keren banget. Salah satunya di Pekalongan di Mulyorejo di tempatnya Mas Rizak. Kalau kita kan ngumpulin duit, nunggu bertahun-tahun, cuma ke satu tempat. Ke mana? Mekah misalnya gitu. Dan itu kan. pun harus ngantri lagi. Itu pun harus ngantri lagi. Tapi ini ada yang menarik sih sebenarnya, cerita soal orang-orang luar negeri yang suka berpindah pergi ke negara-negara itu ya, keliling dunia. Kemarin Mas Ayo sempat cerita sih sebenarnya. Apa tuh? Coba deh ceritain tentang apa Mas? Gimana mereka akhirnya bisa sempat bisa berkeliling dunia, dan itu menjadi misi dia untuk bisa keliling dunia gitu loh. Nah itu asik tuh cerita itu yang bahwa Geraldine ini. Bahwa ternyata kan mereka bekerja dan mereka memilih pekerjaan gitu kan, yang memang benefit banget, terus akhirnya bisa ngumpul gitu ya. Dan dari situ uang yang dia kumpulkan itu emang untuk tujuannya tadi untuk keliling dunia gitu loh. Itu. Ya, kalau yang dari Finlandia pun sama seperti itu. Finlandia. Bahkan yang Finlandia ini kemarin aku lihat di story Instagramnya juga sampai ke Jepang. Dan salah satu yang menarik lagi menurut aku adalah teman-teman yang dari Jepang. Jadi mereka mahasiswa-mahasiswi ini dia juga part time kerja selain dia kuliah, dia part time kerja, jadi uangnya ditabung, kemudian dikumpulkan untuk keliling dunia juga. Bisa ya, dengan bisa, part time aja ya. Part time itu bayarnya lumayan besar. Di sana besar. Kita part time. Nah, kita full time aja nggak ngumpul, apalagi part time. Iya ya. Apa ya yang bikin kayak gitu ya kita itu ya? Apa? Kadang gemes loh. Iya. Kenapa kita susah terus gitu loh? Iya kan? Kamu banyak curhat nih malam hari ini nih. Enggak gitu. Maksudnya gini loh. Kita susah cari kerja susah. Dapat kerja masih susah juga ya. Untuk menikmati bisa keliling hasil dunia masih susah juga gitu loh. Terus apa gunanya kita gitu loh? Ya mending kamu keliling akhirat aja nanti. Gak usah keliling dunia, keliling akhirat. Ini menarik sih, karena gini, orientasi orang Barat ketika bicara tentang keliling dunia, itu memang misi dari awal. Jadi mereka itu milih pekerjaan gitu kan, yang memang bayarannya tinggi. Setelah itu
duit mereka tabung. Terus ngelis deh ya. Mau kemana aja nih kita? Dia mau gitu kemana aja dan keliling dunia itu membawa misi, nggak sekadar pengen nengok aja. Iya, nggak cuma berlibur aja udah. Kalau nengok mudah, tinggal dipanggil aja naik nengok motor udah nengok gitu kan, panggil aja nengok. Nah, itu. Bahkan tadi kan si Geraldine sampai 2 bulan ya. Iya, dan setiap kali dia datang ke daerah-daerah tertentu, mereka akan selalu bikin baksos gitu loh, bagi-bagi gitu ya. Ada misi itu ya. Ada misi itu, ada misi kemanusiaan. Kita kalau ke jalan-jalan memang jalan-jalan aja ya. Kan? Sekedar ini aja. Betapa kita itu hidupnya stres gitu loh. Tapi Mas Dugi pernah nanya nggak ke Geraldine? Dia kerjanya apaan sih sampai bisa ngumpul kayak gitu? Kalau Geraldine ini dia kerjain kayak apa ya? Kalau di sini tuh kayak meneliti tentang obat-obatan atau apa. Bisa riset gitu ya. Tapi bukan lebih itu sih. Kalau yang satu lagi dari Finlandia dia juga 2 bulan, tapi dia mantan guru kalau tidak salah SD. Tuh, kan dan usianya pun 63 tahun. 63 tahun. Awalnya saya kaget. Ini kenapa nenek-nenek dikirim ke Pekalongan? Saya takutnya repot nih. Ternyata saya salah menduga. Dia justru lebih strong dibandingkan kita. Dia kuat. Bahkan kemarin pas ke sini tak suruh bantu. Biasanya kan bantu-bantu kita ya. Untuk pembibitan penanaman dia lebih kuat. Nah, bisa ya usia segitu ya. 63 tahun. Bahkan kemudian dia balik ke Jepang untuk belajar di Jepang juga. Nah, masih lagi gila ya. Masih jalan-jalan pakai naik pesawat lagi. Iya. Kita naik pesawat. Siapa namanya? Namanya Pai Vicky. Kalau dari saya panggilnya biasa Mami. Karena dia apa ya udah kayak keluarga. Akrab lah ya. Bisa bahasa Indonesia juga beliau? Sedikit-sedikit sih. Alhamdulillah ketika aku pergi ke Kamboja itu juga dibantu bareng sama beliau. Ya untuk uang saku dapat. Sampai bisa ini ya. Sampai bisa nyangoni loh. Iya, nyangoni orang buat keluar negeri gitu ya. Iya, enaknya. Iya, guru SD tuh beliau. Guru SD lagi. Udah pensiun sih. Udah pensiun. Cuma kan setelah dia belajar di Pekalongan di Mulyorejo, dia dapat panggilan di negaranya untuk mungkin menceritakan sesuatu, jadi dia juga dapat job di sana. Oh iya ya, akhirnya dapat lagi ada kalau di sana pensiunan cari apa ya? Kesibukannya itu dengan seperti itu. Kalau kita pensiunan kan cari utang. Itu loh. Lah pensiun kan udah kerja. Oh iya. Nggak ada income. Dan dia juga sempat kaget sih untuk yang masalah pendidikan di Indonesia sama di sana ternyata berbeda. Apa coba? Kalau yang di Finlandia, kalau guru ya fokus di mengajar saja. Tidak kayak di kita misalkan ngurus ini itu kebanyakan. Kalau di sana ya udah fokus ngajar aja dah. Oh makanya ya. Iya tapi kan gajinya bisa buat jalan-jalan. Mungkin dinas pendidikan Finlandia ini kali apa namanya? Kementerian Pendidikan. Dinas itu tingkat kota sama lah kan dia kan kerja di situ di daerah. Oh iya di daerah ya. Iya kan. Iya kan. Iya benar. Iya kan SD Negeri Finlandia 1 kali. SD Induk dia. Iya Finlandia. SDIF, SDI di Finlandia kan? Iya betul. Steve. Iya kan. Aduh, tapi udah nggak ngajar ya, udah ini ya. Tapi itu dia begitu pulang kan dia dapat job untuk menceritakan pengalaman-pengalaman dari luar negeri gitu ya. Iya ya. Iya sih. Nah, kita susahnya gitu ya. Begitu sudah tua cerita pengalaman yang nggak enaknya gitu ya. Iya sih. Kalau orang sana kenapa bisa begitu ya? Iya. Cara berpikir kita nih yang harusnya ubah lagi juga ya. Nih. Iya sih. Iya. Ubah mindset dan ubah kesejahteraan juga penting gitu. Ubah kesejahteraan mah ngikutin aja. Misalkan Mas Dugi ya, Mas Rojak juga. Selain tadi dikunjungi sama Wisman, ada nggak sih kalau misalkan dari wisatawan lokal gitu yang dari daerah mana terus berkunjung ke Mulyorejo gitu? Sejauh ini. Dari untuk yang awal untuk relawan lokal sih. Udah pernah kita buka bahkan dari Jogja, kemudian Tegal dan lain-lain itu juga pernah work camp selama 3 atau 4 hari. Karena kan sebelum kita membuka work camp untuk
teman-teman relawan dari luar negeri itu kita uji coba dengan Yang lokal dulu. yang lokal dulu. Oke. Biasanya kayak gitu. Itu dari Tegal. Dari mana? Jogja, Jogja. Salatiga, kemudian beberapa daerah sih. Malah Jogja ya. Tapi Jogja emang ada pantai ding di. Nah, di sana kan ada pantai selatan. Iya ya. Sama juga kan mungkin kebutuhannya apa ya sama lah ya. Sama ya. Iya sih. Tapi kan gini, yang bisa membedakan antara Mulyorejo yang dulu dengan yang sekarang kan warga-warga yang di situ ya, yang tahu kondisinya realnya seperti apa kan. Iya. Nah, sementara kita yang mungkin belum pernah bermain lah ya ke Mulyorejo waktu panas dengan sekarang yang udah adem, beda Kang ya. Udah belum bisa ngerasain bedanya kan maksudnya. Nggak bisa. Iya, nggak bisa juga ya. Tapi emang lebih berasa lebih seger aja sekarang setelah ada mangrove gitu. Lebih rindang juga. Lebih rindang juga. Penasaran. Ntar deh kita habis ini. Habis ini. Iya. Nyegur ya. Nyegur enggak. Terus ini yang kalian bawa nih, yang 2 di depan sini. Apa sih ini? Itu sirup mangrove. Sirup mangrove. Mungkin bisa ditunjukkan ke kamera, Mas. Aku mau ambil satu deh. Nah, itu. Memang buat Pak Ribet 1, buat Mas Ozi 1. Oh, boleh. Makasih. Ini sirup mangrove ya. Sirup mangrove. Sirup buah mangrove. Oh, ini buahnya. Iya. Itu yang jenis apa? Yang dibikin Bidada atau sonerasia. Bidada. Oh, ini ya. Bidada. Iya, karena mungkin Bukan dong. Ini kali yang dinyanyiin sama Vina Panduwinata. Bukan. Nisa Sabian? Apa sih? Bidada. Itu lagu yang gimana sih? Bidada apa sih? Bidada. Itu raja dong. Oh, raja. Ini jenis bidada. jenis bidada. Yang bisa dibikin ini. Itu juga salah satu program untuk relawan juga. Kita ajarkan mereka untuk membuat sirup bidada. Bahkan kemarin pas dari Perancis, Finlandia, Jepang, ketika mereka pulang mereka bawa ini sebagai oleh-olehnya. Iya sih ya. Ya mungkin saat ini belum terlalu familiar atau belum terlalu terkenal ya, tapi saya yakin suatu saat nanti ini bisa jadi. Bisa lah ya. Setiap Ramadan bakal muncul di TV lah ya paling enggak ya. Ya dan nanti bisa dibedakan rasanya yang sirup dari bahan alami sama dengan yang non alami pasti beda. Oh iya. Lebih seger. Ini dijual juga Ini apa? jual juga Di sebagai tempat. welcome drinknya. Mulai welcome drinknya ini. Kita ke sana yuk biar dapat welcome drink ya. Harus wajib coba. Kita nggak kesana aja dapat kan? Ya tapi kan tetap beda dong. Beda sih. Ada yang mau sirupnya nih dari Pak Wahyu Adi nih. Pak Wahyu Adi mau. Saya juga mau sirupnya Mas. Nah, gimana caranya kalau misalkan Pak Wahyu Adi ingin dapat ini sirup? Bisa langsung, kan di situ ada nomor kontaknya. Ada nomor kontaknya nih. Bisa langsung. Boleh kita sebutin nggak? Oke. Boleh. Nah, boleh. Aduh, saya nggak kelihatan. Saya sorry. nggak Saya nggak kacamata. Atau langsung datang ke Ini nomor asli. Iya bisa ya. Berapa Mas Rejak mungkin bisa disebutin? Oke saya sebutin ya. Iya. Ya. 085 085 866 237 578. 578. Ya, itu ya, Pak itu Wahyu Anda Adi bisa ya. hubungin ke Mas Tayo. Itu ke Mas Tayo itu. Iya, dan biasanya itu juga kalau ada kelompok-kelompok atau ibu-ibu PKK mau belajar itu bikin juga kita fasilitasi, memberikan apa ya, pelatihan. edukasi ya. Pak Wahyu Adi mau belajar bikin sirup ini. Nah, ikut ibu-ibu PKK deh. Bidada. Nisa Sabian kan. Bidada. Iya tuh. Bisa ya kalau misalkan pengen belajar. Itu emang warnanya itu ya. Itu buahnya warna hijau. Warna hijau aslinya. Asli. Cuman kan untuk pembuatan proses dari sari buah bidada ini sebetulnya kan tidak ada warnanya karena bening kan. Terus sebagai tambahan itu dari daun pandan. Sama Warna alami. pewarna keren. makanan. Tapi Apa sih manis rasanya ya? Manis. Iya, kayak Untuk aku. aslinya untuk aslinya buah bidada asem banget sama sedikit sepet. Kemudian kita ambil sarinya, kita campur dengan gula dan beberapa treatment resep. Ada proses itu lah ya. Andalan rahasia kita. Iya. Dari Ciptalah sirup buah bidada. Sirup buah bidada.
Bisa di-spill nggak Mas Tayo ini berapa harganya Harga satu berapa nih? kemasannya? Untuk saat ini masih di harga normal 15.000. 15.000 tuh sangat Pak terjangkau tuh Pak Wahyu. Murah aja sih. Ini bisa satu keluarga minum semua. 250 Iya, ml. insya Allah 250 berkah Pak. Amin ya. Buat Bisa. persiapan nanti Ramadan tahun depan deh. Iya kan? Buat persiapan keliling dunia Pak Wahyudi. Pak Wahyudi tuh Pak bisa. Wahyudi harusnya sudah keliling ke dunia. Keliling ke dunia. Iya kan masih di dunia, keliling ke dunia gimana maksudnya? Keliling dunia maksudnya. Iya. Ada lagi nih dari Pak Musin. Pak Musin ini coba nanya ini. Pak Musin bertanya. Mari kita jawab. Jangan dong, biar mereka aja yang jawab. Untuk menanam mangrove di Pekalongan, apa sih ya yang menjadi kendalanya? Ada kendalanya nggak Mas? Apa tuh? Kendalanya biasanya terkadang masalah lahan ya. Lahan itu lahannya siapa dulu yang mau ditanam. Oh iya sih. Karena biasanya kalau lahannya warga, misalkan warga itu belum tahu tentang fungsi dan manfaat mangrove kan biasanya agak susah untuk misalkan untuk ditanami. Itu satu. Kemudian untuk area atau wilayahnya kan kita juga harus tahu pasti penanamannya ini bermasalah atau tidak terkait dengan kepemilikan Lahan. Itu tadi ya. Itu masih jadi ini juga ya. Iya, Problem kendala. Kemudian pengetahuan masyarakat kita tentang Tanaman fungsi mangrove ini. dan manfaat mangrove itu juga masih kendala juga. Misalkan mohon maaf untuk yang punya tambak-tambak itu. Karena ada kalanya mangrove itu dibilang apa ya mengganggu Hamanya tambak gitu ya. bukan hamanya apa ya, bukan ya? kayak wilayahnya Mengganggu tambak aktivitas itu. ya. Jadi dibilang kayak akar-akarnya itu karena memang benar ada sebagian tambak yang memang ditanami khusus ikan apa, kemudian kalau misalkan jenisnya mangrove yang ditanami itu dianggap apa ya kayak membuat tambaknya bocor atau bolong seperti bakau atau apa. Itu kadang yang belum pengetahuannya itu kadang Babatin aja udah. Daripada mengganggu. Daripada ini ya. Iya, karena mungkin pengetahuan yang belum. Iya, edukasinya yang belum dapat ya. Ya bolak-balik lagi kan masalah ekonomi juga ya. Ya itu tadi kesejahteraan itu memang penting. Iya sih. Kita boro-boro pergi ke luar negeri. Sampai situ aja belum keluar nih. Kota aja. Gitu ya. Tapi itu harus dipersoalkan loh sih. Iya sih, biar tuntas sih. Kenapa orang luar negeri bisa se-aware Bolak-balik itu gitu. bolak-balik? Kita nggak sempat. Makanya kita dijajah terus. Masa sih? Iya kan, Belanda sampai ke sini kita nggak sempet loh ke Belanda. Ya. Iya kan? Nah, tapi kan orang-orang Belanda udah masukin sini semua. Inggris sampai ke sini, Raffles ya kan, dijajah juga. Iya Kita sih. belum sampai ke situ. Iya sih. Spanyol sampai ke sini. Kita akan menang di Dangdut Academy kan. Ada lagi nih pertanyaan dari Pak Wahyu Adi Advaita kembali. Beliau penasaran nih. Ini apa ya? Iya. Kalau minum sirup khasiatnya apa Mas? Insya Allah saya mau berkunjung ke sana Mas. Ini bingung kemana ya? Dia bingung karena kan ini Mulyo Asri Bapak. Iya. Gitu. Hasilnya apa ini kalau ini minum sirup bidada? Untuk bidada ini kan dia mengandung kayak banyak vitamin C. Vitamin Jadi C. mohon maaf Vitamin C. untuk yang punya apa kayak mah atau asam lambung. Wah, aku banget tuh. Jangan terlalu inilah banyak minum. Nah, jangan sih kamu kan asam kamu kan. Ya kan baru 1 botol nggak banyak lagi. Disesuaikan dengan itunya kesehatan. Iya. Karena memang rasanya dari bidada sendiri kan asam ya. Iya. Takut nyerang juga ke lambung kan gitu. Iya. Terus ada lagi nih dari Pak Musin, gabung lagi nih. Kenapa lagi? Nanya lagi dong beliau. Oh iya. Nah ini untuk pantai di Pekalongan yang paling banyak ditanami mangrove di mana ya? Oh, sempat survei gak Mas? Ini Tayo sama Mas Tayo. Di Pekalongan. Sejauh ini Wonokerto ya. Wonokerto terus daerah sekitaran Pekalongan sendiri di daerah Selamaran sana. Ada ya. Iya. Wonokerto lebih banyak. Wonokerto paling banyak mungkin ya. Areanya luas sih kalau di sana. Jenisnya apa kalau di Wonokerto yang ini? Hampir sama bakau, bidada sama api-api. Cuman kalau di Wonokerto mungkin lebih banyak ke bakau. Bakonya ya. Kalau bakau itu bisa dibikin sirup kayak gini nggak sih? Enggak, kalau bakau
pemanfaatannya ada yang bilang jadikan kopi, malah kopi mangrove. Bijinya. Bijinya yang propakulnya, tapi masih belum itu sih, karena belum diteliti juga kan itu. Iya. Kandungannya seperti apa ya? Iya. Justru bahaya kan juga repot, harus diteliti dulu ya. Iya. Kalau yang bidada aman lah untuk ini ya. Aman, Tapi ya, udah diuji. jangan terlalu berlebih kalau misalkan yang ada asam lambung gitu ya. Iya, jangan. Ya. Nah ini Pak Wahyu tadi ada nggak nih asam lambung? Asam lambungnya Pak Wahyu. Kalau enggak sih aman sih. Kalau vitamin C itu berarti untuk apa? Sariawan sama sari mengi juga gitu ya. Sariawan, sari mengi ya, masuklah. Sari sore. Iya ya. Sama ini sari adem. Sari comal. Sari dicomal. Ada lagi nih Pak Musin. Apa? Lebih baik ditanamin mangrove daripada tanam bambu di laut. Nah gitu ya. Wow. Aku sih pagar gimana sih? bambu mungkin. Pagar laut. Tanamin bambu di laut. Emang ada ya? Bambu di laut. Yang di Serang itu lah. Pagar. Pagar itu bukan tanam bambu itu. Pagar ya, pagar bambu. Tiba-tiba aja ada di situ ya. Iya. Dari Pak Agus Soro nih. Agus Soro kenapa Pak Agus? Gabung lagi nih. Assalamualaikum Mas Ribut Baru Asasi. gabung. Ya, juga bintang tamunya. Oh iya, siapa Kami coba? tunggu bareng monitor nih. Iya sama Pak. Ya. Saya mau tanya nih. Nanya apa Pak? Pohon mangrove dan hutan bako itu sama nggak ya? Matur nuwun atas penjelasannya. Maaf nih baru aja monitor RKB. Ceritanya Bapak. sangat menarik nih. Iya, ini di Karangjompo dia. Oh, tetanggaan dong. Tetangga. Iya. Ini. Sama nggak nih hutan bako sama Kalau hutan bako itu lebih ke jenisnya ya. jenis mangrove-nya? jenis bakau. Jenis Bakau ya? bagian dari mangrove ya. Oh gitu. Keluarga mangrove. Keluarga mangrove ya. Ya, anak keempat lah ya paling nggak itu. Ponakan. Kamu kemarin baru udah ketemu? Apa? Udah ketemu? Iya pas arisan kemarin sama Oh bakau. kamu ini ya. Bani Bakau ya. Bani mangrove. Bani mangrove. Iya, nama lengkapnya kan Amar Mangrove kan. Mangrove. Allahu Akbar. Bisa ya. Bisa dong. Aduh, gila tuh. Alhamdulillah sih, bagus ya. Selain ini, selain apa namanya? Ini kan berarti jenis-jenis yang ditanam di ini ya, tempatnya bidada ya. Selain jenis bidada apa aja Apa yang ditanam di Ada situ? api-api, bakau, yang di tempat kami ada 3 jenis yang utama sih sebetulnya. Api-api, bakau, sama bidada. Api-api, bakau, bidada. Ya, satunya lindur, cuman lindur masih kita perbanyak karena apa ya, masih jarang lindur. Ya. Lindur itu atau bahasa latinnya bruguera. Itu bisa dijadikan tepung kalau lindur. Tepung tuh buat bikin kue, bikin apa ya, kayak semacam Roti gitu ya. Tapi harganya lebih mahal. Iya. Oh. Lebih mahal. Karena proses pembuatan tepungnya itu. Oh tadi, ya berarti Pak. harus jadi ekspor tuh, produk ekspor. Iya, tuh. produk spesial soalnya. Dikirim ke KFC ya. Finlandia. Lewat mami kan bagus Bisa tuh. ke Mame Vicky. Iya. Nggak tahu kan di sana kan musim salju. Oh iya. Musim salju. Ini tadi buat tepung, kalau yang ini buat sirup. Kalau yang dua ini antara bako sama apa satunya lagi tadi? Api-api. Bakau sama api-api. Itu bisa Api-api pun dikonsumsi bisa langsung nggak? dijadikan kudapan. Jadi yang misalkan api-api bijinya itu direbus, tapi dia harus dengan proses perendaman dengan kapur sirih itu ya, kapur putih itu kan direndam beberapa kali untuk menghilangkan rasa pahitnya. Menetralkan ya. Setiap jenis itu rasanya beda-beda. Setiap jenis mangrove itu tentu rasanya beda-beda, antara bidada dengan api-api tentu beda. Kalau yang bidada itu asam, kalau yang api-api pahit seperti pare. Dan untuk mengurangi rasa pahitnya itu direndam dengan air kapur, kemudian baru direbus dan dicampur dengan kudapan kelapa dengan garam, itu jadi makanan. Bisa jadi makanan, ini jadi tepung juga. Oh, lapar aku. iya ntar abis ini kita kudapan. Ya. Dan daunnya juga bisa dijadikan keripik. Oh, yang api-api itu. Yang api-api, cuman di Mulyorejo belum sampai produksi. Dan ini masih mengarah ke ekoprint atau Ekoprint apa? batik mangrove. Masih kita mau menuju ke situ. Buat ini pengganti obatnya itu. Iya, dari pewarna alami. Saya udah coba-coba sih. Itu yang dari apa? Dari api-api? Dari segala macam daun.
Bisa. daun dari mangrove bisa. Warnanya beda-beda juga ya? Warnanya beda-beda seperti ketapang. Ketapang misalkan dijadikan pewarna untuk dijadikan motif daun dari batik, biasanya akan mengeluarkan warna coklat. Ketapang. Kemudian kalau yang jenis maja atau bintaro itu akan mengeluarkan warna kuning. Daunnya, daun dan motifnya warna kuning. Pakai daun ya? Daun, pakai daun. Oh, bisa tuh jadi ekoprint ya? Ya, dan harganya pun kalau yang itu lumayan mahal. Iya mahal. Satu kain sampai 250. Soalnya aku pernah ini ditawarin. Berapa satu kain? 250.000 yang dasaran putih. Kalau yang dasaran warna sampai 300 lebih. Aku malah justru kemarin itu ditawarin sama teman-teman yang ada di Kayu. Kan mereka juga ya bikin tuh. Iya. Nah itu outer apa? Outer. Oh, buat pakaian ini. Bukan. Jadi pewarnanya dari mangrove, bahan-bahan mangrove itu kan. Nah itu sampai 400.000. Ekoprint ya. Udah jadi tuh. Udah jadi 400.000. Iya mahal juga ya. Iya. Tapi kan ramah lingkungan juga tuh. Iya. Kalau ketemu lingkungan, assalamualaikum. Ramah banget. Mas lingkungan. Apa kabar? Iya. Ramahnya dong. Ya ampun. Ramah tamah. Ada lagi nih Pak Wahyu Adi Advaita. Pak Wahyu Adi gabung lagi nih di Kebon Terong. Yes. Kenapa Pak Wahyu? Ini nanya Mas. Nanya ya. Selain mangrove, fasilitas apa aja nih Mas yang ada di Mulyo Asri sebagai objek wisatanya? Itu. Nah ini penting banget nih. Apa yang ditawarin untuk wisatanya? Bisa keliling hutan mangrove dengan menggunakan perahu. Pakai perahu? Pakai perahu. Ih keren. Dan perahu kayu. Ya, Perahu kayu. Ih keren. Pakai ini Mas, kapal Titanic Mas. Ampun deh. Lebih ke alami sih dengan tenaga manusia. Iya, kolek. Di situ memang nggak boleh pakai mesin untuk yang keliling hutan mangrove karena kita menjaga ekosistem di dalamnya. Ada beberapa jenis burung-burung yang dilindungi. Jadi memang nuansanya memang alami banget kalau di hutan mangrove-nya. Walaupun hutannya kecil tapi kalau view di dalamnya itu seperti berbeda. Seperti kita tidak berada di Mulyorejo tapi seperti di Amazon. Di Amazon. Wah, ada anakondanya dong. Di ala-ala Thailand. Di Thailand. Nah, ketemu ini dong Lady Boy. Iya. Di Thailand. Kemudian misalkan mau ke pantai pun bisa kita susur sediakan pantai ya. untuk susur. Susur pantai sampai ke dengan pantai. kapal itu tadi. Kalau yang pantai kita pakai mesin. Nggak Pakai mungkin mesin. kalau Oh iya sih, susah ya kasihan ya. jauh soalnya. Kasihan drivernya ya. Gitu tuh. Ini menarik Bisa nih tuh. sebenarnya. Aku tuh kepikiran gini. Ada nggak event rutinan gitu di Mulyorejo? Karena kadangkala untuk menarik katakanlah misalkan wisatawan yang dari berbagai daerah itu kan butuh yang namanya event. Ada nggak sih di Mulyorejo? Kalau event tahunan sendiri karena daerah kami daerah pesisir ada itu ya sedekah laut ya. Oh sedekah laut. Sedekah laut di Nyadran. bulan Suro biasanya. Oh di bulan Suro. Oh, bentar lagi Kalau dong. nggak salah bulan Suro. Juli ya. Juli antara Juli Agustus biasanya jatuh. Dan itu pun biasanya jadi kayak acuan untuk relawan datang ke situ sambil menikmati kebudayaan lokal. Oh, yes. Kemudian ini kita juga dari desa Mulyorejo mengadakan lomba dayung di bulan Agustus. Lomba dayung di bulan Agustus. Itu ajang tahunan juga nantinya. Itu salah satu output dari adanya mangrove. Mangrove ini ya. Mangrove itu sebuah pintu untuk kita melakukan kegiatan sosial. Keren. Kegiatan Banyak hal ya. kebudayaan, ya salah satunya buat dayung, terus les bahasa Inggris gratis, les bahasa Jepang kemarin. Nah, jadi itu mangrove itu ikon pintu untuk kita melakukan kegiatan di desa Mulyorejo. Jadi nggak hanya penanaman, tapi kita melakukan kerja bakti, terus kita melakukan penanaman kayak pohon mangga, terus pohon apa yang bisa ditanam, kita tanam di sekitar Mulyorejo, seperti itu. Jadi hidup lagi akhirnya ya. Iya, jadi rindang lagi yang tadinya gersang, panas, jadi Mulyorejo bisa rindang seperti sekarang. Yang tadinya ditanami mangga pada mati, sekarang bisa hidup lagi, alhamdulillah. Dan satu lagi pengajarnya pun kita ambilkan dari relawan. Dari relawan. Kemudian yang mau belajar pun mereka bawa jajan sendiri biasanya. Sangut sendiri ya. Kayak bulutan gitu kan ya. Itu keren loh. Kalau sudah ada voluntary kayak gitu tuh enak kita. Jalannya jadi lebih mudah, gampang lah ya.
lancar lagi. Iya, jadi kan kita bisa menyumbangkan apa sih yang bisa kita berikan untuk masyarakat atau lingkungan. Kalau enggak tenaga ya pikiran, kalau enggak pikiran ya apa yang bisa kita salurkan. Iya. Dan terutama sebagai anak muda kan kita harus lebih aktif lagi gitu ya. Aktif, lebih peduli, lebih punya gagasan untuk bisa dieksekusi supaya lebih punya manfaat gagasannya gitu loh. Yes, sepakat. Dari Pak Musin lagi nih nanya. Pak Musin kenapa nanya? Apa produk makanan yang dari mangrove itu sudah dipasarkan di warung di Pekalongan, Mas? Nah, ini. Selama ini belum ya, karena masih apa ya? Produknya masih terbatas gitu ya. Produksinya terbatas, buahnya pun juga tidak sering atau tidak selalu ada. Numbuh gitu ya. Jadi, selama ini kan kita juga masih memperbanyak ini jenis bideda. Dan salah satu keunggulan di Mulyorejo ini mampu membuat bibit dari jenis buah bideda. Membuat bibit? Ya, membuat bibit. Bahkan kita menyetok di beberapa kelompok-kelompok mangrove lainnya. Ketika kelompok-kelompok membutuhkan bibit, mereka bisa beli di Mulyorejo. Dan di tempat atau di daerah lain belum tentu bisa membuat pembibitan untuk yang jenis bideda. Karena sifatnya ini spesial. Karena dia tumbuh apa ya, kayak di Mulyorejo sendiri tanahnya kan berlumpur dan banyak sekali daun-daun yang jatuh sebagai pupuk alaminya. Pun kalau di tempat lain agak kesulitan karena mungkin tadi jenis tanahnya beda, kemudian tingkat perawatannya lebih khusus karena dia walaupun kayak pertumbuhannya lebih cepat, tapi untuk perawatannya dia harus ekstra. Akhirnya ya, karena beda. Ya, karena beda itu. Kontur tanahnya. Bahkan untuk harganya sendiri pun lebih mahal dibandingkan bakau untuk bibitnya. Bibitnya? Ya, bibitnya usia 3 bulan udah mulai ready untuk dijual belikan. Harganya sampai lebih mahal dari bakau ya? Iya. Bisa sampai berapa, Mas? Kalau yang usia 3 bulan tuh 2.500. Kalau yang bakau 1.500. Oh, selisih ya? Oh, selisihnya lumayan. Iya, banyak juga ya. Kan nggak mungkin beli cuma satu kan? Iyalah. Dan di usia 1 tahun udah bisa menghasilkan buah loh. 1 tahun? 1 tahun udah mulai berbuah. Ya. Kalau yang bakau itu 5 tahun baru. Lama lah, lebih lama ya. Lebih lama. Itu nanamnya di tanah yang seperti apa sih? Harus berlumpur gitu? Kalau di Mulyorejo sendiri memang areanya berlumpur dan dia tidak jauh dari sumber air. Kalau misalnya nih nanamnya di daerah agak dalam gitu, misalnya agak jauh dari pantai, bisa nggak sih kayak gitu? Sebenarnya bisa, tergantung kondisi cuacanya juga. Cuacanya terlalu panas atau tidak. Kemudian cara dia mendapatkan airnya itu jauh atau tidak sih dari sumber air gitu. Karena dia kan membutuhkan air. Sangat menggantungkan butuh air. Ya. Dia menyerap air tinggi gitu. Banyak, iya. Berarti dugaanku dia sebenarnya tanaman yang sangat memungkinkan untuk dijadikan semacam filter jadi menyerap air yang katakanlah kena limbah gitu kan. Nah, nanti dia simpen airnya itu bisa jadi cadangan air bersih tuh kayaknya. Gitu bisa ya? Iya, karena akar-akar ini kan jadi menyerap itu kan, kayak polusi-polusi dan salah satu keunggulannya itu menyerap polusi. Jadi filter bener ya? Ya, filter. Keren tuh. Kalau di bidada tuh. Diperbanyak di kawasan sungai, di tepi sungai Pekalongan. Yang ini ya, betul ya, yang banyak polusinya katanya. Banyak gitu. Itu kan bisa jadi alternatif tuh, solusi. Aku pernah bikin studi juga, bambu itu ternyata begitu juga. Jadi pernah nggak ngamatin bambu itu kalau pas ditebang itu bambu yang masih seger ya, tebang itu di ininya kan pasti di tengahnya kan ada airnya tuh gitu, dan airnya itu kan bersih banget. Iya, bening ya. Ketika coba dilihat pakai mikroskop itu beneran, terbebas dari radikal bebas, bersih ya. Limbah. Nyimpen ya di situ ya. Nyimpen. Sama kali kalau dengan bidada ini ya. Iya, ya semakin banyak pohon sebenarnya semakin bagus bersih lah. loh lingkungan kita. Coba deh tanamin satu Iya, itu sepanjang ini ya.
Oh bisa sih, dicoba deh ntar ya. Iya. Minta ini ke dinas. Pak Wali ya. Dinas Pendidikan Finlandia Mas. Sama ini, bidadari itu berarti hanya bisa dibikin sirup aja atau mungkin bisa bentuk lain, misalkan Bentuk lain apa? bisa macam-macam Mas. Kalau Bidadari? kita bidadari bisa dijadikan sirup. Sirupnya bisa dijadikan sebagai permen atau candy. Oh iya ya. Kemudian juga bisa dijadikan dodol atau jenang. Oh, dodol. Di Mulyorejo yang produk unggulannya adalah jenang sama sirup. Wow. Oh dari bidadari ini? Iya dari bidadari. Karena kalau yang sirup kan diambil sarinya, buahnya kan tidak diambil. Nah, buahnya itu untuk dibikin dijadikan dodol. Lah bijinya tidak dibuang juga, dijadikan persemaian untuk biji-bijinya. Oh berarti semuanya dimanfaatkan Nah, ya. kemudian kulitnya yang kupasan tadi itu juga bisa dijadikan sebagai pupuk. Oh, Jadi nggak ada yang manfaat dibuang lagi. sebetulnya. Iya. Iya ya, nggak ada sampah berarti ya. Wah iya tuh nggak darurat jadinya. Nggak darurat ya. Ini Pak Musa nanti insya Allah kapan-kapan mau ini survei mangrove ke Mulyorejo sambil goes. Beliau Asik. ini Beliau goeser. ini goeser. Goeser bener ya. Usianya kepala 7. Oh banyak banget ya cabangnya. Kepala 7 ya. Hampir sama kayak Indonesia ya. Indonesia aja 80 nih tahun ini. Iya. Pak Wahyu lagi gabung nih. Wahyu lagi ada gabung kenapa? Ini kalau untuk inovasi apa aja yang ada di Mulyo Asri? Contoh di lokasi mangrove diberikan akses jalan atau jembatan di area hutan mangrove selain pakai perahu kalau keliling hutan. Bakau berapa kocek nih yang dikeluarkan? Banyak nih nanyanya nih. Banyak sih untuk karena sifat dari wisata adalah edukasi dan konservasi. Jadi memang salah satu kendala dari kita adalah perawatan. Untuk merawat sebuah wisata itu nggak murah. Butuh effort ini ya. Bahkan kita untuk awal-awal untuk membangun trekking di hutannya kan sebetulnya ada trekkingnya sejauh 200 meter. Nah itu cuma bertahan 2-3 tahun. Nah saat ini masih dalam rusak. Beberapa ada yang rusak. Masih proses perbaikan Salah satu hal yang paling kita suka adalah ketika ada tamu-tamu datang, itu artinya mereka menyumbangkan sebagian kegiatannya untuk konservasi, entah itu untuk perbaikan dari fasilitas yang ada, entah itu dalam bentuk penanaman. Jadi kepedulian kita tidak seharusnya misalkan cuman untuk berlibur di tempat-tempat yang untuk memuaskan saja, tapi juga bisa untuk membantu konservasi lah. Salah satunya itu. Ini penting banget ya. Jadi kita itu wisata itu selama ini ya. Paradigma tentang wisata ini sebenarnya penting sih ditata di masyarakat kita. Sementara waktu orang berbicara wisata itu ya untuk senang-senang aja gitu. Iya, hibur diri gitu. Hibur diri ya karena hidupnya penuh dengan beban gitu. Masalah terus gitu ya. Ya itu dia, paradigma itu penting dibangun. Makanya para pengelola wisata ini juga harusnya berpikirnya ke arah sana. Bagaimana bisa mengajak orang berwisata sementara paradigmanya masih di situ saja. Iya kan? Iya kan? Sementara waktu orang itu kan berwisata cuma pengen nengok ke lokasinya. Oh, indah ya, gini keren ya. Udah selesai selfie. Dia pulang. Besok pulang. Besoknya ada capek ya di sana ya. Iya sih. Iya kan? Seringnya gitu kan. Ngeluh gitu loh. Karena bukannya menikmati, bukannya berusaha untuk menyatu dengan alam, terus memahami apa sih yang dibutuhkan oleh alam, yang kita juga sebenarnya butuh, kan gitu. Nah itu yang diterapkan di mangrove Mulyo Asri, Pak. Itu ada ini ada di mangrove juga ada edukasi paket sekolah mangrove. Jadi itu selain kita belajar pembibitan, terus kita belajar penanaman, kita di sana saling sharing, belajar pada tanam mangrove bagaimana. Jadi itu bisa buat anak SD, SMP, SMA, mahasiswa bisa semua. Bahkan simbah-simbah pun bisa gitu ya. Iya, bisa. Gitu. Nanti di bulan Juni juga kita ada kedatangan dari SD Muhammadiyah Mriku. Bulan Juni. Itu paket ekowisata mangrove, sekolah mangrove itu. Di tanggal 12 kalau nggak salah. 12 Juni. Iya. Keren, jadi buat teman-teman yang mau sekolah mangrove di Mangrove Mulyo Asri bisa lihat Instagram kita. Apa namanya? Mangrove Mulyo Asri Instagram kita. Mangrove Mulyo Asri. Jadi ntar bisa DM ke Mangrove Mulyo Asri, ntar kita kasih paketan sekolah mangrove dari paketan yang
terkecil sampai paketan yang full. Ada semua di situ. Ada nggak dari teman-teman sendiri yang ada di yang menjadi aktivis mangrove di Mulyorejo itu untuk mengembangkan ini sebagai basic dari apa ya kurikulum, katakanlah misalkan selama ini kan mungkin dikelola secara kelompok aja nih. Nah, saya kadang-kadang berpikir bahwa ini harusnya semua terlibat nih, termasuk murid-murid SD dari PAUD sampai SMA itu supaya mereka terlibat kan perlu nih diupayakan bagaimana membentuk atau membangun sebuah kurikulum yang bisa disampaikan atau diajarkan di sekolah-sekolah. Mungkin itu outing class ya Pak Ribut ya, outing class yang selama ini kita berjalan, kita memanfaatkan outing class yang selama ini mereka keluar, kita masuk ke sekolahan, kita ajak ke Mangrove Mulyo Asri. Jadi kita ngasih edukasi ke anak-anak SD yang tadinya nggak ngerti mangrove itu apa, jenisnya apa saja, seperti apa bentuknya, kita kasih edukasi di Mangrove Mulyo Asri. Gitu ya. Kalau misalkan internal di Mulyorejo sendiri, ada nggak kepikiran nggak sih, pingin bikin sekolah yang benar-benar sekolah gitu loh, untuk seluruh jenjang pendidikan gitu? Sebenarnya pingin sih, cuman kan balik lagi bahwa di Mulyorejo ini kan mohon maaf untuk SDM-nya, kemudian fasilitasnya masih belum, dan dukungan dari pihak-pihak luar kan juga belum sepenuhnya ya. Karena ini masih masih semacam keterbatasan kita untuk bisa melebarkan sayap kita lebih jauh lagi. Tapi keren loh, saya ngelihatnya ini keren loh, upaya kayak gini nih keren, karena apa ya, selain ini berbicara soal lingkungan ya, ini kan soal bagaimana kelanjutan nih, kelangsungan hidup di masa-masa yang akan datang. Kita kan nggak ngerti apakah Mulyorejo, apakah Pekalongan akan bertahan sampai berapa tahun lagi kan gitu. Iya kan, kita kan nggak ngerti Pasir Sari mau bertahan sampai berapa tahun lagi, itu kan kita nggak ngerti. Udah jebol berapa kali itu. Iya kan, itu kan perlu dipikirin. Iya sih, itu harus diseriusin sih. Bukan sekadar menanti gitu loh. Kalau sekadar menanti fasilitasi, iya selamanya akan seperti itu. Harus ada aksi lah Bang ya. Minimal dari para pemuda. Dari warga sekitarnya itu udah giat aja, udah langsung. Iya. Ini keren loh, Mulyorejo sudah sampai segitu loh. Sebagai percontohan bisa lah. Iya. Nanti Pasir Sari itu dibanding. Yes, ke situ nanti sama-sama Bu Lurah ya. Iya. Bisa datang ke situ. Iya. Belajar langsung. Gimana caranya mengantisipasi jebol, lagi jebol. Masa harus diulang terus gitu ya. Dan untuk prestasi di Mulyorejo sendiri itu alhamdulillah sih dalam beberapa tahun terakhir ini pernah 2 kali mendapatkan piala kayak penghargaan yang terakhir Kalpataru sebagai kelompok penyelamat lingkungan yang di tahun kemarin. Kemudian di tahun sebelumnya 2 kali juga juara 1 lomba warna lestari tingkat CDK 4. Jadi alhamdulillah saya udah ketemu sama Pak Gubernur yang dulu 2 kali, kemudian juga ketemu beberapa tamu-tamu sih. Alhamdulillah. Ya ini nih. Dan sampai ke Kamboja tadi, cukup luar biasa. Aku pingin tahu tuh, aku penasaran. Ceritanya gimana tuh? Ceritanya gimana tuh kok bisa sampai Kamboja tuh loh? Ya. Jadi kan pihak dari NGO luar itu kan memberikan kesempatan untuk teman-teman relawan dari Mulyorejo. Jadi mereka di bulan Februari itu memberikan kesempatan salah satu pemuda dari Mulyorejo, dan alhamdulillah di awal pertama saya mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut ke sana gitu ke Kamboja, walaupun prosesnya juga tidak gampang karena Kamboja itu bukan negara yang untuk mungkin berkunjung gitu ya. Ramah untuk dikunjungi. Awal-awal juga saya karena yang saya tahu informasi dari media sosial tuh terkenal dengan penjualan organ tubuh, penipuan,
juga ya. jual dan lain-lain. ngeri. Bahkan saya Iya, juga iya. harus berpikir sampai 1 bulan lebih ini mau diambil atau enggak, ini bahaya atau enggak. Istihara dulu tuh berarti. Iya, apa ya, sempat berpikir sih. Iya. Kemudian juga cara apa ya? Nanti setelah sampai di Bahkan sana. di pihak imigrasi juga sempat kaget ketika saya mengajukan untuk ikut di kegiatan kerelawanan itu ke Kamboja. Kamboja, Dia sempat kaget juga, jenengan mau ke Kamboja, bukankah Kamboja itu tempat yang kayak gini. Ntar pulang nggak pakai ginjal yang gimana? ya, teman-teman yang lain yang di sebelah saya ada yang ke Malaysia, ada yang ke Arab, ada yang ke Jepang. Lah, ini Saya Kamboja. beda sendiri ya. Iya. Bahkan sampai Emang beda sih. ya, bahkan sampai Kamboja milihnya gitu ya. beberapa kali harus bolak-balik ke pihak imigrasi Oh iya untuk mastiin itu ya. terkait yang untuk memastikan itu. Bahkan saya sampai disuruh bikin surat pernyataan dari orang tua. Orang tua merelakan maksudnya untuk Hati-hati. mengizinkan itu. Tapi Dan sampai pulang ke rumah ginjal aman ya? aman. Aman. Setelah ke sana ternyata tidak, bagi saya ya tidak seburuk apa yang Nggak semengerikan itu. diberitakan. Ya mungkin karena yang diberitakan itu kejadian seperti itu buruk karena mungkin jalur mereka memang tidak resmi. Boleh dikatakan karena ditipu. Iya Kalau sih. di saya kan alhamdulillah resmi Iya, kan. betul. Iya, Jelas juga tujuannya Aman mau lah ya. kemana. Terus di bandara di Jakarta sendiri pun sempat dites juga tentang mangrove-nya. Kemudian di bandara? karena itu salah satu ya dari pihak itu juga menanyakan, kamu mau ke Kamboja dengan mangrove, mesti Beneran mereka nggak nih? menanyakan Iya, sesuatu iya. tentang mangrove juga. Beneran nggak nih? Iya benar. Jangan-jangan cuma buat alasan aja dan nih. alhamdulillah Jangan ini sindikat nih. Iya. boleh Jual ginjal dikatakan nih. saya mewakili saya dan teman saya mewakili untuk duta mangrove di Kamboja untuk Indonesia. Cuma ada 2 orang itu. Bahkan di Kambojanya kita ketemu dengan beberapa teman relawan dari Italia, dari Belgia, dari Jepang. Yang banyak negara lah ya. Ya, di sana kita menggunakan 4 bahasa Kamboja, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, sama bahasa Inggris. Karena yang orang mahasiswa Jepang pun belum tentu lancar Bisa untuk bahasa bahasa Inggrisnya. Inggrisnya. Maka mereka sebagian juga ada yang membawa dosennya ke sana. Sebagai translator Ya, ya. sebagai translator. Dan ternyata ketika saya di Kamboja juga orangnya pas di lokasi di Trapayang Sangke, itu lokasi Trapayang Sangke, itu ternyata kebanyakan dari keturunan Melayu, ada juga yang Arab. Kalau yang di kotanya sendiri di Phnom Penh yang dekat dengan Sungai Mekong itu wajahnya memang wajah Kamboja, jadi agak sipit-sipit seperti Cina. Tapi kalau yang di lokasi saya mangrove itu mayoritas Muslim karena di satu perkampungan itu Muslim, yang mengelola pun orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim. Iya, Aman lah ya. aman. Di Kamboja. Berapa lama di sana? 10 hari. 10 hari. Ya, dan kayak perbedaan antara Kamboja dengan Indonesia dengan Kamboja itu Apa itu, Mas? kalau di Indonesia mungkin boleh dikatakan lebih maju ya untuk pembangunannya. Kalau di Kamboja Lebih tertinggal. Masih kayak ke era 80-an bahkan baju-bajunya Iya. fashionnya pun masih seperti Era-era zaman dulu ya. zaman dulu. Wis keren Iya. Tetapi yang uniknya untuk masalah mobil, mereka jauh lebih maju dibandingkan kita. Mobil mereka bagus-bagus, keluarannya Udah paling baru lah ya. Iya, kalau yang motor justru kebalikannya. Motor mereka masih era pakai Prima gitu ya. Cempe dan lain masih bisa, masih sering dipakai. Ada yang telepon nih. Kita terima dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Halo, ini dengan Mas siapa? Mas Ozi. Mas Ozi sama Sama Mas Ribut Pak Musin. Yang dari Mas Rozak. Mas Rozak sama Sama Mas Mas Tugio. Tugio. selamat untuk berjuang kaitan mangrove, Mas. Ya. Terima kasih, Terima Bapak. Yang istilahnya kan merawat bumi sepenuh hati ya. Iya betul. Hati. Mulyorejo. Wah, udah searching nih. Ini Iya. saya mau tanya kaitan dengan untuk wisatanya ya. Itu kalau di Mulyorejo-nya itu terus nanti ada pintu gerbang wisata kan ada ya maksudnya ya? Ada. Ada. Bukannya jam berapa sampai jam berapa, Mas? Biasanya untuk itu jam 8 sampai jam 5, cuman karena wisatanya itu lebih ke edukasi, biasanya menghubungi dari
pihak Mulyo Asri dulu Pak. Jadi tidak bisa kadang karena tidak setiap hari kita berjaga di situ. Yeah. Harus iya. dijadwalkan. Saya kira jam 6 sudah buka, Mas. Jam 6 pagi, Makanya Pak. harus janjian dulu. Iya, Janjian maksudnya, dulu nih. Saya kalau mau survei lihat-lihat itu aja gitu. Oh, sambil goes nggih. Iya. dulu Janjian saya- aja Pak dari sekarang, Pak. Ya. Janjian aja dari sekarang sama Mas Dugiyo biar dijadwalkan. Oh, bisa aja kalau ada tamu lagi yang 1 bulan di Mulyorejo ya. Siapa tadi yang mau ke sana sih? Yang belum pernah. dari mana Mas? Prancis. Prancis. Wah, Geraldine. itu saya salut itu Mas. Mudah-mudahan Pekalongan bebas rob Amin. berkat beliau-beliau dan panjenengan semua, Mas. Amin. Iya. Saya kira itu saya merasa senang itu panjenengan rawat di LKP. Kalau perlu tamunya itu besok yang dari sana itu suruh ke LKP juga. Boleh tuh. Kalau pas ada yang dari Geraldine dari Bulan Juni biar ya. masyarakat itu tahu semua lewat LKP ya, kaitan dengan makhluk. Bisa bahasa Indonesia kan ya? Diajak ke sini. Boleh. Aku dikabari ya pokoknya pas dia kesini. Sama Agustus ada itu. Ada tuh Juni, Juli, Agustus. Iya, Boleh. Nah, terima kasih. Oke. Tidak boleh lelah, tidak boleh putus asa. Iya, Terima kasih, Pak. Soalnya saya dulu pernah 87 itu Mas ya, tahun 87 pernah goes ya, dari Ngebum sampai ke Pencongan Muara itu. Iya. Nah, tapi kan belum ada makhluk-makhluk kan perasaan saya. Belum tahun 87 belum. Ya, Hanya mangrove beneran. kecuali kalau yang dari Wonokerto sampai api-api sana. Sudah ada. Ya, memang sudah. Iya. Ya, terima kasih Mas. Dilanjut. Oke. Sami-sami Pak Musin. Tetap semangat bersama warga masyarakat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Musin. Mantap nih Pak Musin. Iya. Nanti bisa ini. Aktif banget. Aktif ya beliau ya. Langsung ini. Gercep ya. Iya. Tadi juga nanyain kalau mau beli apa nih jenang bidada. Oh ya dodol. Bisa beli di Mulyorejo nggak gitu katanya. Ada di stok nggak? Kalau Ada jenang di stok itu nggak sih? biasanya kalau ada pesanan ada dalam jumlah pesanan. yang besar. Jadi karena yang pertama bahan-bahannya itu alami dan bertahannya cuma 1 minggu. Oh iya Jadi sih ya. harus apa ya kayak menghubungi dari pihak kita Iya. dulu ada Inden stok lah apa ya. enggak. Dan Inden dulu misalkan tuh jumlahnya pun harus banyak. Partai besar. Banyak. Nah itu ya. Iya sih supaya ini juga sih ya. Kalau mau PO nih Pak Musin ya bisa. Misalkan ini. Bisa tuh mesen pas buat acara ya. Bisa Pak. Ya. Pak Musin bikin acara Pak. Iya. Nanti kita diundang ya. Nanti kita diundang betul. Biasanya kan ada tuh di Gang Haji Palal itu pas Agustus kan ada acara tuh. Agustus ya apa? Nah itu aja Pak. Bapak Pesannya dari pesan sekarang. ya dari sekarang buat bulan Agustus. Nanti dijual pas ada acara Acara di situ. Agustusan, Di Gapal. Gang, iya Gapalnet Festival. Gapal Night Festival. Bisa tuh Atau Pak Musin. biasanya kalau ada relawan dari luar itu salah satu programnya adalah membuat sirup dan dodol. Sirup dan dodol. Itu ada ready kalau Wah itu Pak. Gitu. Nunggu ada relawan datang bisa tuh Pak. Nanti sekalian. Kelamaan. Kan belum bisa memastikan. Iya ya. Iya kalau Agustus di Gapal kan jelas. Oh jelas ya bulan Agustus ya. Bisa tuh 2 bulan Tanggal lagi lah. berapa Pak? 25 biasanya 25. 25 Agustus tuh. Iya. Gapalnet Festival. Iya. Nanti aku 1 Pak ya. Sepakat dong. Oh iya. Iya jangan 1 dong sepakat. Sepakat ya. Iya. Ampun. Itu berarti nunggu 1 tahun sekali baru bisa numbuh Apanya? yang bidada ini. Nah, kalau yang bidada hampir setiap musim dia ada buahnya. Oh ada ya setiap musim Ya, ya. tapi dalam jumlah tidak begitu besar. Nggak sampai banyak ya. Karena tumbuhannya masih terbatas ya. Ya, Iya, sejauh ini yang saya amati dari buah bidada di daerah Pekalongan hampir setiap hari buahnya ada. Yang itu cuma Hampir setiap hari ada. Ya, kalau Nggak yang kecil ya. api-api sama yang bakau itu ada musimannya. Oh yang api-api sama bako. Iya. Oh ini kecil ya buahnya ya. Buahnya kecil-kecil seperti biji jambu yang dikeprek itu. Oh iya kecil-kecil. Jumlahnya berarti. ribuan kayak. Oh 1 pohon. Satu buah banyak banget itu nih biji nih. Oh di dalamnya itu. Ya di Nah, dalamnya. kayak jambu biji berarti. Iya. Oh iya. Kayak jambu biji.
Ini nih kata Pak Muhsin nih. Kenapa? Masalah dodol nanti tak konfirmasi dengan panitia Agustusan. Atau gini Pak, kalau Bapak itu agak repot ya. Bisa kita bantu supaya ini panitia nyediain satu stand khusus untuk yang dari Mulyorejo. Wah, digratisin gitu. Nanti biar produknya dari Mulyorejo bisa dijual di situ. Boleh. Ya kan? Nah, bagi hasil dia ntar. Pinter banget ya omongan calo ya. Koalisi Pak itu. Iya, nanti bagi hasil aja ya. Iya. Gitu. Aduh, solutif. Iya dong. Kita kan news interaktif solutif. Nah, itu bagian dari solutifnya ya. Gitu. Keren tuh. Ada lagi nih Pak Musin. Siapa? Pak Musin coba buka lagi. Kenapa? Pak Nggak tahu, Musin? belum dibuka. Mulyorejo biar seperti Raja Ampat, woi. Oh iya, ada Raja Ampat ya. Benar. Mudah-mudahan. Harus. Raja Ampat bukannya nama restoran ya? Raja Di Binagri Ampat ada itu tuh Raja Ampat. Oh iya. Udah tutup kayaknya. Udah tutup ya? Tuh kasihan ya. Oh udah malam tutup. Bener. Karena udah malam. Alasannya gitu. Oh gelap Indonesia ya. Astagfirullah. Enggak, ini udah malam. Indonesia masih terang. Kan ada PLN. Oh, ada perusahaan listrik negara kan. Iya. Ada lagi nih Pak Musin. Kenapa lagi? Raja Ampat Papua Mas. Iya. Klarifikasi. Iya benar. Syukurin loh. Iya benar. Iya tahu. Raja Ampat Papua. Iya benar sih. Oh di Kamboja 10 hari gitu ya. Seru juga ya. Saya nggak bisa bayangin. Itu berangkat sendirian. Berdua. Orang sih. Berdua. Ada pendampingnya dari NGO tadi satu sama saya satu. Dari Indonesia juga. Indonesia juga. Oh kirain dari mana gitu. Nextnya dari ini belum apa namanya rencanakan nanti mau kemana lagi gitu. Untuk saat ini belum dapat informasi sih. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk next kedepannya bisa Jepang atau Eropa. Eropa ya? Iya. Kalau Mas Tayo sendiri pinginnya kemana? Aku pinginnya ke Eropa sih. Jerman, Perancis. Yang ada apa ya kapal-kapalnya itu banyak. Spanyol. Finland. Spanyol. Bukan. Apa? Venesia. Venezuela. Venesia itu apa? Venesia. Gak tahu kamu yang bilang. Venesia itu merek roti. Venezuela. Bapak kan punya cita-cita. Iya nggak apa-apa. Aku juga punya cita-cita pengen ke Prancis aku sebenarnya. Kamu ngapain? Temenin Zidane. Aku dulu itu ya punya cita-cita itu pengen kuliah di Prancis S3 minimal Bonzo? ya. Mau kuliah di Sorbonne gitu kan. Sorbonne itu itu di sana ada satu-satunya universitas yang menyediakan apa ya jurusan sastra Indonesia yang di luar negeri di Prancis untuk S3. Nah, itu kalau di Leiden itu malah justru sastra Nusantara atau sastra daerah, misalkan sastra Jawa, sastra Aceh, sastra Melayu. Lebih ini spesifik lagi ke daerahnya ya. Ya karena di sana naskahnya di sana semua, kita nggak ada naskahnya. Nah, padahal kita orang asli sini ya. Jangan-jangan naskah tentang mangrove tuh sebenarnya ada juga di sana kali ya. Gitu loh. Jangan-jangan kita kan lupa kan, bikin lupa sama sejarah gitu loh. Bahkan yang sempat jurnal yang saya baca bahwa ada semacam istilah bangsa mangrove atau bangsa bakau. Bangsa mangrove. Ya, ternyata kalau kita baca itu kan bangsa Indonesia terutama ya. Kalau tidak salah itu dari semacam bangsa Austronesia. Nah, itu yang memiliki ciri-ciri rambut ikal hitam panjang, kemudian kulit kulit putih atau sawo matang gitu, dan itu menyebar ke beberapa negara seperti Indonesia, kemudian Filipina, Malaysia, dan yang serumpun ya. Sebelum membentuk negara Indonesia kan itu masih zaman kerajaan-kerajaan, dan salah satu kehebatan nenek moyang kita adalah dia mampu membuat perahu seperti ciri perahu bercadi itu. Ternyata perahu itu sandarannya adalah mereka ke pohon-pohon mangrove untuk sebagai sandaran ataupun sebagai untuk mereka dermaga ke beberapa pulau atau ke beberapa mangrove. Dan seperti contoh misalkan dari kerajaan Samudra Pasai atau kerajaan Majapahit dan lain itu masih dalam bentuk kerajaan. Ya benar sih. Magellan aja ketika sampai ke Nusantara, ke Maluku itu, Ternate itu
dia kan meninggalkan di daerah Filipina kan. Nah itu kan ketika peristiwa perangnya itu perang antara pasukannya Magellan dengan yang dari Asia ini, itu kan perahunya nggak sampai nyandar di tepi pantai. Perahunya itu semua perahu itu masuk ke yaitu tadi harus masuk hutan dulu dan lain sebagainya baru bisa ketemu daratan di situ. Dan seorang pelaut memang harus pandai renang sih. Iyalah. Karena gini nggak bisa sampai ke darat kan, dia harus turun terus berenang baru bisa sampai ke darat. Nggak sama kalau dulu kendaraannya ya. Kalau dulu kapalnya ditinggal. Ya kalau dibawa ini dong. Iya kayak keong ya. Enggak, maksudnya nggak sampai menepi. Iya. Ya seorang pelaut harus bisa berenang. Iya, itu nenek moyang kita tuh. Pelaut ya. Sama halnya dengan pilot harus bisa terbang juga kan. Iya takutnya kan nggak bisa mendarat nih yang sampai menepi. Nih, tinggalin dulu nih helikopter di sini nih. Nah baru terbang dia ke tepi. Jauh banget. Jadi burung dong. Jadi burung. Pak Musin nih gabung lagi sebelum kita akhiri obrolan kita malam hari ini. Kenapa ini? Lagi ngetik sama ini mau ngomong apa tuh? Saum Arkaun. Iya. Apa sih Saum Arkaun? Saum Arkaun. Saum itu puasa. Kaum Arkaun maksudnya. Saum dia saum, puasa dia. Arkaun? Arkaun itu rukun. Jamak dari rukun puasa. Mau sebutin Kang gitu ya. Oke dari matur nuwun ya Pak Musin ya. Lagi ngetik tapi beliau nggak tahu nih ngetik apaan ya. Tapi udah ini ada lagi nih. Ini Burhan di Kajen. Iya. Mas Osi, Mas Rozak, Mas Dion, Mas. Mas Dion. Kok Mas Dion? Nah, jadi Mas Dion. Ini nggak ada aku juga. Nah, nih lebih paham. Tuh kan. Mau nanya tentang pohon mangrove. Kalau di tempat aku Wira Desa. Nah, kenapa jadi Wira Desa ya? Kan dia aslinya Wit Bongko. Mas, sama nggak dengan pohon mangrove? Wit Bongko itu apa sih? Wit Bongko. Bongko itu bakau. Oh, bakau. Karena setiap daerah itu biasanya namanya beda-beda. Penamaan sendiri-sendiri ya. Iya, itu salah satu bagian dari mangrove salah satu jenis dari pohon mangrove. Itu ya Mas Burhan ya. Terima kasih. Pak Musin ngetik apaan sih Pak? Belum kelar-kelar nih Pak Musin nih. Dia masih ngerangkai kata-kata kali ya. Mau bikin pantun kan? Ya itu sebelum dikirim kita jawab aja cakep. Oke lah ya, Mas Rojak, Mas Giat, terima kasih sekali lagi. Ya semoga juga tetap giat ya pemuda-pemuda di Mulyorejo biar nanti bisa ini. Sampai nih. Oh sama Arkonitat terima kasih bahasa Kamboja. Oh itu bahasa Kamboja. Bener Mas, bahasa Kamboja. Terima kasih namanya Saum Arkaun. Saum Arkaun. Apa bahasa Kambojanya terima kasih? saya ketika ke sana belum belajar itu. Belum belajar itu ya. Saum Arkaun. Oh, Pak Musin udah bisa nih Saum Arkaun. Keren. Iya ya. Sukses terus lah untuk teman-teman di Mulyorejo ya. Iya, terima kasih. Dan tetap giat juga untuk peduli terhadap lingkungan. Semoga juga kita sama Kang ya. Yang mendengarkan bisa juga semakin peduli sama lingkungan. Harus peduli. Iya. Nah, untuk bisa dapetin produk ini nanti bisa hubungi ke ini bisa ya DM ke Instagram tadi ya. Iya betul. Apa namanya? Mangrove Mulya Asri. Mangrove Mulya Asri. Silakan nanti bisa di follow, silakan nanti bisa di DM juga. Oke. Thank you, kita akhiri sampai di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.